Aduh, berisik banget. Toadfish punya kemampuan unik. Mereka bisa bikin suara yang sangat keras. Biasanya telinga manusia nggak bisa mendengar itu, terutama kalau cuma satu ikan yang bersuara. Tapi kalau ada banyak ikan yang bersuara berbarengan, suaranya dijamin terngiang-ngiang di kepala. Toadfish adalah salah satu hewan yang menghuni lepas pantai Sausalito di California. Setiap tahun, ribuan toadfish ngumpul di sana buat berpesta dan teriak. Mereka barengan mengeluarkan suara yang bisa mudah didengar orang-orang yang rumahnya dekat pantai. Suara yang bisa disebut senandung pelan ini bisa menembus pusat kota. Bahkan, sebagian orang terganggu dengan suara mereka ini. Ini fenomena alam yang unik, tapi anehnya, saat ikan itu akhirnya pergi dari pantai, suara itu tetap ada. Saintis juga sudah membuktikan kalau suara dari ikan ini gak bisa menyebar ke kota. Dan banyak warga di area pantai gak mendengar suara itu. Tapi sebagian orang terus mendengar senandung aneh ini. Coba bayangin kamu pindah ke desa kecil di Skotlandia. Kamu menyewa rumah, makan malam lalu tidur. Waktu mau tidur, ada suara aneh yang menembus kamar kamu. Suaranya kayak orang yang menyalakan truk di kejauhan. Suara itu mirip suara bass rendah tapi nyaring dari speaker. Suara itu bikin kamu gak bisa tidur. Kamu jadi kena migrain dan bahkan merasa mual. Paginya, ternyata beberapa warga lokal juga mendengar dengungnya belin ini. Mereka ngasih tahu kamu tentang pabrik besar di dekat sana. Mesin uap, ventilasi udara besar, dan generator menghasilkan suara nyaring yang merambat di udara. Gelombang suara itu merambat ke seluruh desa dan bikin orang yang pendengarannya tajam jadi kesal. Suara ini udah terdengar beberapa hari dan kamu jadi kena insomnia. Lalu, suatu hari, pabrik itu bangkrut. Semua pekerjanya berhenti. Mereka mematikan mesin dan kipas. Bagus, akhirnya kamu tidur tenang. Tapi tahu nggak, suaranya nggak hilang. Suara itu ngikutin kamu kemana-mana. Dan itu bukan suara pabrik, ikan, atau mesin truk. Bayangin deh, kamu lagi jalan di kota kecil di Inggris. Ada banyak pesawat yang terbang di sana. Suara yang dihasilkan pesawat itu ngikutin kamu. Waktu mau tidur pun, kamu bisa mendengarnya. Mungkin ada bandara di dekat sana. Kamu tanya warga lokal dan ternyata nggak ada bandara di sana. Terus dari mana asal suara itu? Waktu mengangkat kepala, kamu melihat langit terang. Nggak ada pesawat, tapi suaranya nggak hilang. Dan bukan cuma kamu yang mendengarnya. Beberapa warga yakin suara itu berasal dari kendaraan kencang di jalan raya. Ribuan mobil melaju dalam dua arah dan meninggalkan gelombang suara besar. Tapi pas malam, jalanan kosong. Anehnya, suara itu tetap ada. Mungkin kamu mulai mengada-ada. Cerita orang-orang tentang suara itu menyelamatkan kamu. Dan bukan cuma warga kota ini yang tahu soal itu. Sekitar 4% orang di dunia mendengar suara itu. Orang-orang asing membicarakan suara yang bikin mereka nggak bisa tidur dan fokus. Suara itu mengikuti mereka kemana-mana dan nggak berhenti. Ada orang yang mendengarnya di tempat tertentu. Jadi mereka sering pindah keluar kota. Mungkin kamu juga mendengar suara itu sekarang, tapi nggak nyadar. Hati-hati, kalau kamu udah menyadari suara itu, kamu bakal terus mendengarnya. Ada website dan forum di internet yang ngebahas suara itu. Orang-orang dari seluruh dunia menaruh geolokasi di tempat-tempat mereka mendengar fenomena misterius ini. Kamu bisa nemu ribuan koordinatnya di situs itu, dan kamu juga bisa nambahin sendiri. Orang-orang menggambarkan berbagai level suara itu dan membagikan sumbernya. Ada teori yang menyebutkan kalau senandung itu adalah suara inti bumi. Ada juga yang yakin kalau suara itu berasal dari atmosfer. Namun, saintis nggak tahu penyebab fenomena ini. Orang-orang menggunakan mikrofon frekuensi tinggi dan amplifier buat merekam suara itu. Mereka mendeteksi getaran frekuensi rendah yang mustahil didengar manusia hampir di mana-mana. Suara itu bercampur dengan suara mobil, printer di kantor, dan kereta bawah tanah. Kadang orang enggak mendengarnya, tapi suara itu makin keras waktu mereka mau tidur. Banyak informasi tentang suara itu menyebutkan kalau orang mendengarnya di kota industri. Kadang pencari suara ini berhasil nemu sumbernya. Ternyata itu adalah suara pabrik dengan generator menyala yang bikin suara itu masuk ke sistem ventilasi lalu disebarkan kipas keluar bangunan.
Waktu generatornya mati, suara itu hilang. Tapi ini kejadian langka. Seringnya gak ada yang nemu sumber suara itu. Coba datang ke kota Taos di New Mexico kalau kamu mau mendengar suara itu. Sekitar 2% warganya mendengar dengung aneh setiap hari. Sejumlah turis juga mengalaminya. Saintis datang ke kota itu buat meneliti misteri ini, tapi nggak ada penjelasan. Beberapa teori menyebutkan keadaan ruang yang unik dari tempat inilah yang menghasilkan suara itu. Sebagian orang mikir itu cuma halusinasi atau sugesti. Orang-orang banyak membahas suara itu, sampai otak menciptakan ilusi suara yang sebenarnya nggak ada. Warga meyakini dengungan itu mistis dan berkaitan dengan roh jahat. Apapun itu, belum ada yang tahu kebenarannya. Suara yang didengar orang di seluruh dunia mungkin akibat aktivitas seismik di lempeng tektonik di bawah perairan laut. Bongkahan besar kerak bumi perlahan bergerak dan saling bertabrakan. Ini menghasilkan suara yang kita dengar dalam bentuk senandung. Tapi kenapa cuma sedikit orang yang mendengarnya? Mungkin sekitar 4% populasi dunia punya indera pendengaran yang unik. Intinya, teori lempeng tektonik ini belum bisa dikonfirmasi saintis. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa kapal selam penyebabnya. Kapal selam menggunakan sinyal radio frekuensi rendah untuk berkomunikasi ke seluruh dunia. Sinyal ini menyebar ke permukaan dan bisa memengaruhi tubuh manusia. Waktu menangkap gelombang suara ini, telinga manusia bereaksi dan menyebabkan getaran yang mirip senandung. Ini terjadi karena energi suara frekuensi rendah bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak dan merangsang saraf pendengaran. Sebenarnya, itu bukan suara, itu halusinasi yang dibuat oleh otak. Tapi teori ini juga nggak bisa dikonfirmasi. Mungkin hujan badai bisa menghasilkan fenomena suara ini. Sekitar 8 juta petir menyambar bumi setiap hari. Setiap petir menghasilkan muatan elektromagnetik yang besar. Petir menembus udara dan bikin gema di antara permukaan bumi dan ionosfer. Ya rumit juga ya. Tapi prinsipnya simpel aja. Bayangin kamu niup leher botol. Kamu dengar suara rendah nggak? Petir ngelakuin itu juga dengan udara. Dan itu cuma 1 kali sambaran. Bayangin kalau ada jutaan. Gelombang suara menyebar ke seluruh dunia. Dan sejumlah orang mendengarnya. Petir terus menyambar. Jadi suara itu nggak pernah berhenti. Tahun 1973, saintis mengajukan teori kalau penyebab suara itu adalah persilangan angin kencang terhadap udara yang bergerak lebih pelan. Sederhananya, angin dan udara cepat bersilangan dengan udara lambat. Akibatnya, terjadilah suara siulan. Menara dan jaringan listrik memperkuat suara itu. Ngomong-ngomong, suara itu pertama kali dilaporkan pada tahun 70-an. Orang-orang tahu fenomena ini dari kota Bristol di Inggris. Puluhan warga mendengar suara aneh di beberapa bagian kota ini. Awalnya, mereka mengabaikannya. Lalu, suara itu jadi makin nyebelin. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mereka jadi terganggu. Mereka nggak bisa tidur dan fokus. Ada gudang dengan kipas industri di kota tetangga. Warga yakin inilah penyebab suara itu. Gudang itu tutup beberapa tahun kemudian. Tapi suaranya masih ada. Kamu mungkin bisa mendengarnya sekarang kalau datang ke kota itu. Ada banyak teori tentang suara itu, tapi hampir separuh teori itu terbantahkan karena satu faktor. Lempeng tektonik, aktivitas seismik, sambaran petir, kerak bumi, dan udara yang menggema emang logis. Tapi coba lihat semua laporan tentang suara itu. Laporan pertamanya baru muncul tahun 70-an. Kalau fenomena ini muncul lebih awal, pasti udah banyak koran nulis tentang ini. Rupanya, suara itu bukan misteri alam. Mungkin ini dampak semua pencapaian teknologi kita. Pabrik, jaringan listrik, pesawat, mobil, kapal, kereta, microwave, dan generator menghasilkan suara latar belakang yang enggak kelihatan dan diabaikan kebanyakan orang. Kita terbiasa banget sama semua suara ini, sampai kita lupa rasanya keheningan. Mungkin otak kita membuat suara ini di dalam kepala kita untuk merespon dunia yang berisik. Kalau kamu dengarkan baik-baik sekarang, suara apa yang akan kamu dengar? Dari mana asalnya kamu mendengar suara itu? Kilat benderang menyambar dari samping kirimu.
Duar! Dari mana sumbernya? Pesawatmu mulai berguncang. Instrumennya tidak lagi berfungsi. Padahal semenit sebelumnya langit terlihat cerah. Kemudian semuanya pekat. Indramu semakin tak karuan. Mana atas, mana bawah. Entahlah, kamu sedang melampaui ruang dan waktu. Petir terus berkilatan dari semua penjuru. Kumpulan awan melingkupi pesawat lalu memilihnya ke dalam pusaran. Kamu mulai mencengkeram kendali pesawat dan berulang kali meyakinkan diri, aku bisa keluar dari sini. Aku pasti bisa keluar. Di balik awan gelap yang berkelun, kamu melihat seberkas sinar. Inilah satu-satunya peluangmu. Pesawatmu terus mendekati sinar ini seperti ngengat mendekati cahaya. Dan wush, kamu berhasil keluar dari pusaran angin yang mengerikan. Instrumenmu kembali berfungsi. Pesawat juga tak lagi berguncang. Kamu selamat. Itulah pengalaman yang pilot rasakan saat menghadapi anomali segitiga Bermuda. Ya, setidaknya di acara TV. Hamparan laut luas di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico tetap menjadi area paling misterius di planet ini. Tapi, masih ada tempat-tempat lain kok. Alaska juga punya segitiga sendiri. Sejak akhir tahun 1980-an, sebanyak 16.000 orang telah hilang di sana. Para saksi mata anomali segitiga Bermuda menyebut-nyebut telah melihat kabut tebal, petir, bola-bola sinar, dan halusinasi. Di Alaska, semuanya malah lebih rumit. Manusia, pesawat, dan kapal, semuanya lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada seorang pun yang bisa membagikan pengalamannya di sana. Pada tahun 1950, sebuah pesawat lepas landas dari Anchorage, Alaska, menuju Great Falls di Montana. Pesawat ini mengangkut 8 kru dan 36 penumpang. 2 jam setelah pesawat lepas landas, sang kapten menghubungi lewat radio kalau penerbangannya berjalan mulus. Tapi kemudian, diam. Pesawat sepanjang 30 meter ini seperti lenyap di angkasa. Padahal 85 pesawat terbang dan sekitar 7.000 orang dikerahkan untuk mencarinya. Tetap saja, tidak ada jejak. Sepotong skrup atau baut pun tidak terlihat. Semuanya nihil. Misteri pesawat ini membuat segitiga Alaska semakin naik daun. Coba deh lihat ke peta. Segitiga ini merupakan area tak berpenduduk yang berada di dekat Anchorage, Barrow, dan Juneau. Kalau kamu menghubungkan titik-titiknya, akan terlihat segitiga. Luasnya kurang lebih 2 kalinya negara bagian Oregon. Tahu nggak sih? Ternyata ada loh sejumlah area luas di bumi kita yang menjadi lokasi berlangsungnya hal-hal misterius. Misalnya di bumi, laut, gurun pasir, dan rimba. Para ilmuwan punya banyak sekali pertanyaan yang belum terpecahkan mengenai tempat-tempat ini. Semua punya anomali listrik dan magnetik ekstrim. Banyak pesawat dan kapal hilang di dalamnya, terdengar dan terlihat sesuatu. Misalnya saja, Black Bamboo Valley di Tiongkok, yang terlihat seperti lokasi syuting film super horor dari Hollywood. Suasana di sini sangat seram dan misterius. Bagus dong. Coba bayangkan, ada rumpun pohon bambu yang menjulang sampai 40 meter. Pohon hijau ini tumbuh sangat rapat sehingga sulit ditembus cahaya matahari. Kabut misterius menggantung di udara. Dari mana asalnya dan kenapa selalu ada di situ? Ya, mana ada yang tahu. Belum cukup sampai di situ loh ya. Selama berabad-abad, banyak orang hilang di dalam hutan yang luas itu. Para ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh kondisi geologi yang sangat ekstrim di area tersebut. Tanah bisa tiba-tiba retak, sehingga seseorang yang menginjaknya bisa jatuh. Cuaca berubah drastis dan mungkin juga ada uap beracun. Pohon-pohon tertentu bisa melepaskan uap ini saat roboh ke tanah. Terdapat jalan panjang di Ladakh, India. Inilah yang disebut dengan jalan magnetik. Padahal arahnya menanjak dan bertentangan dengan hukum gravitasi. Fenomena ini memang terjadi. Semisal kamu berkendara hingga kaki bukit, mematikan mesin, lalu keluar dari mobil. Mobilmu mulai bergerak menaiki bukit dengan kecepatan sampai 20 km per jam. Kenapa bisa begitu? Teori pertama, bukit itu punya gaya magnet yang sangat kuat, sehingga bisa menarik mobil yang jaraknya terlalu dekat. Diduga, Angkatan Udara India menghindari terbang melintasinya agar peralatan di pesawat mereka tidak mengalami gangguan. Teori kedua, terkait ilusi optik.
Bukit di sekitarnya seperti hilang di kejauhan. Yang kita lihat, jalannya menanjak, tapi sebenarnya tidak. Danau Michigan yang sangat luas itu lebih mirip seperti laut daripada danau. Selama 400 tahun terakhir, 6.000 kapal telah lenyap di dalamnya. Penyebabnya apa? Nah, danau ini punya segitiga misterius sendiri. Dan sebetulnya Danau Michigan lebih banyak menyimpan misteri daripada segitiga Bermuda yang terkenal itu. Pada tahun 1950, Flight 2501 dari New York ke Minneapolis juga hilang saat melintasi danau ini. Nasib ketiga kru dan 55 penumpangnya masih belum diketahui. Pada tahun 2007, seorang profesor arkeologi bawah air meneliti dasar Danau Michigan. Dia melihat susunan batu membentuk lingkaran di kedalaman 12 meter. Wujudnya mirip dengan Stonehenge di Inggris. Tapi kok di dasar danau? Siapa yang menaruhnya? Para arkeolog juga menemukan pola ukiran di salah satu batu itu. Bentuknya menyerupai gambar hewan. Memang tak ada yang istimewa. Gambar hewan ini mirip dengan mamut dan kemungkinan diukir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Penduduk Venezuela yang tinggal di dekat Danau Maracaibo pasti sulit tidur. Di titik pertemuan antara Sungai Catatumbo dan Danau Maracaibo, terdapat badai listrik raksasa yang bisa berlangsung sampai 10 jam. Selama 260 hari dalam setahun. Maka, lebih dari 1 juta petir menyambar danau itu dalam setahun. Para ilmuwan tidak tahu pasti penyebab petir yang menyambar setiap hari itu. Sebagian orang mengatakan karena gas metana yang keluar dari tanah. Sementara, ilmuwan lain menjadikan kandungan uranium di dalam tanah sebagai biang keladinya. Tapi saat ini, kebanyakan peneliti yakin semua petir itu disebabkan oleh cuaca. Udara dingin di pegunungan bertabrakan dengan udara hangat di lautan. Akibatnya, terjadi friksi dan ada kelembapan. Keduanya sangat mudah memicu terjadinya sambaran petir, bahkan hampir setiap malam. Bunyinya menggelegar dan tentunya mengusik penduduk sekitar. Tapi tempat ini sangat diperlukan karena membantu meregenerasi ozon atmosfer kita. Dan inilah tempat yang paling pertama disebut-sebut punya anomali, segitiga Bermuda. Banyak pesawat dan kapal lenyap tanpa jejak. Teori yang diusulkan memang banyak sekali. Para ilmuwan bahkan beranggapan mungkin ada meteor besar di dasar laut sana yang mengeluarkan energi magnetiknya sendiri. Mungkin energi itu telah mengacaukan peralatan navigasi di semua alat transportasi malang itu. Dan sudah berlangsung cukup lama. Mereka bahkan mengira kalau energi ini telah menimbulkan masalah jauh sebelumnya, yaitu di masa Columbus. Anomali magnetik di Danau Alaska tidaklah seberapa, tapi di sekitar sini jarum kompas akan melenceng 5, 30, atau bahkan 60 derajat. Tapi, malfungsi peralatan tidak cukup menjelaskan alasan lenyapnya banyak pesawat dan manusia di negara bagian yang sangat luas ini. Alaska memang liar. Banyak gunung yang menjulang, hutan tak berujung, tumpukan salju di musim dingin dan panas terik di musim panas. Di sini terdapat 3 juta danau, 12.000 sungai, dan sekitar 100.000 gletser. Per kilometer perseginya cuma ditempati 1 orang. Sedangkan di California, per kilometer perseginya rata-rata ditempati 250 orang. Jadi, di Alaska, kamu bisa berjalan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa bertemu seorang pun. Ya, mungkin kamu cuma akan bertemu dengan beruang. Siang dan malam harinya juga sangat membingungkan di kutub utara sana. Para wisatawan dari seluruh dunia ingin sekali datang langsung ke Alaska untuk melihat rupa bumi di masa lalu. Tanpa konstruksi beton, jalan aspal tak berujung, gudang, dan ladang jagung. Tapi, selain menawan, tempat ini juga sangat berbahaya. Kamu bisa tersesat di tengah hutan, kehabisan makanan, basah kuyup, kehilangan kompas atau GPS. Di Alaska yang ekstrim ini, bahaya selalu mengintai. Kebanyakan pendaki gunung tidak cukup mengantisipasinya. 80% komunitas yang berada di Alaska tidak punya akses jalan. Oke, kembali ke era Wild West, saat kuda mengangkut manusia, barang, dan informasi. Di Alaska, semuanya harus pakai pesawat. Ada 9.000 pesawat dan 8.000 pilot, dan jumlah ini masih terus bertambah. Maka,
Jumlahnya lebih dari 1 di antara 100 orang Alaska. Perubahan cuaca secara mendadak sering terjadi hujan deras, badai salju, dan kabut. Kurang cocok dipakai untuk melakukan penerbangan yang mulus. Sayap pesawat yang terbang di Alaska bisa tertutup es. Kabut bisa menyamarkan puncak gunung bersalju. Terpaan angin kencang juga bisa membelokkan pesawat kecil dari jalur aslinya. Hal-hal inilah yang harus dihadapi oleh para pilot setiap kali lepas landas. Lalu, bagaimana dengan pesawat yang lenyap itu? Para penyelidik percaya bahwa pesawat Douglas C-54 Skymaster hilang karena cuaca buruk. Serpihannya tertutup oleh salju atau jatuh ke dalam danau. 5% dari wilayah Alaska diselimuti gletser. Di dalamnya terdapat banyak sekali retakan. Ada yang bisa dimasuki 1 orang, beberapa orang, atau bahkan seluruh pesawat. Saat itu, langit pekat. Kami sedang menyusuri malam dan tiba-tiba muncul cahaya putih dari rel kereta api. Semakin lama, semakin mendekat, lalu seketika lenyap di kejauhan. Cerita ini sudah berulang kali dikisahkan oleh ratusan saksi mata. Memang terdengar wajar sih, tapi kamu juga perlu tahu, jalur kereta itu telah lama terbengkalai dan rusak. Bahkan, sudah tidak dilalui kereta api selama bertahun-tahun. Kereta hantu misterius ini telah menjadi pemandangan utama di St. Louis, sebuah desa kecil di provinsi Saskatchewan, Kanada. Desa ini cuma ditinggali sekitar 400 orang dan ratusan lainnya sebagai pendatang yang ingin menyaksikan cahaya di St. Louis. Cerita ini dimuat di buku dan portal online, serta ditayangkan di berbagai acara TV seperti Unsolved Mysteries. Selama puluhan tahun, tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini. Menurut sebagian saksi, cahaya itu berwarna putih, tapi sebagian lainnya mengatakan warnanya merah. Berdasarkan legenda urban yang beredar, cahaya merah ini merupakan lentera yang dibawa hantu kondektur kereta yang meninggal pada suatu malam saat sedang mengecek rel. Para ilmuwan mencoba membongkar kedua teori ini, tapi gagal. Akhirnya 2 siswa SMA dari Saskatchewan Utara turut ambil bagian. Mereka pertama kali melihat kereta hantu itu dalam perjalanan menuju St. Louis. Salah satunya mengatakan cahaya itu kemungkinan bersumber dari lampu utama mobil. Tapi dia masih perlu bukti untuk memperkuat pendapatnya. Keduanya mulai menggali informasi dan mengajukan penelitian ini sebagai proyek pameran sains. Mereka melakukan perjalanan lapangan ke St. Louis untuk melakukan penyelidikan. Pemburu hantu muda ini memanfaatkan fungsi peta, kompas, dan sistem GPS yang saat itu pada tahun 2001 masih sangat langka. Keduanya bisa menemukan lokasi terdeteksinya cahaya hantu. Di peta, mereka menarik garis menuju sumber cahaya, lalu menandai semua jalan yang berdekatan dan berpotongan. Salah satu ayah mereka bersedia membantu, dia memarkir mobil di berbagai lokasi di dekat garis itu, lalu menyalakan lampu utamanya. Mereka tidak bisa melihat cahaya itu. Ya, sepertinya lokasinya terlalu rendah. Akhirnya, mereka melihat ada jalan besar di atas bukit. Selama 20 menit, si ayah menyalakan dan mematikan lampu mobilnya. Dan setiap kali lampunya menyala, kedua gadis itu bisa melihat hantu kereta. Saat si bapak memutar mobilnya, mereka juga melihat cahaya merah misterius itu. Lokasi mereka agak jauh dari rel kereta. Jadi, cahaya bisa terlihat karena proses difraksi. Cahaya itu menembus celah kecil, mungkin pepohonan, kemudian membesar. Karena proyek sains inilah, kedua remaja cerdas itu mengantongi medali emas dalam pameran sains. 10 tahun kemudian, cerita serupa terjadi di Anson, Texas. Setiap malam, penduduk setempat melihat cahaya misterius di suatu jalan tol. Mereka menamainya sebagai cahaya Anson dan mengaitkannya sebagai seorang ibu yang membawa lentera sambil mencari anaknya. Anaknya telah hilang ditelan badai salju. Sang ibu pun pergi mencarinya, tapi tidak pernah kembali. Sekelompok pelajar tidak percaya dengan cerita indah ini, lalu berusaha mencari tahu dengan bantuan iPhone. Mereka menyusuri jalanan kotor sambil mengikuti petunjuk Google Map menuju jalan tol yang dipercaya sebagai sumber cahaya itu. Baru setengah jalan saja, mereka sudah bisa memastikan kalau cahaya itu bersumber dari cahaya mobil, bukan ibu-ibu yang membawa lentera. Mudahlah ya menjadi pemburu hantu di luar rumah, tapi bagaimana kalau rumahmu sendiri yang berhantu? Inilah yang dialami oleh keluarga yang baru saja pindah ke rumah tua pada tahun 1921. Rumah itu besar dan diterangi lampu gas, tak ada listrik dan banyak lorongnya. Sudah mirip rumah berhantu di film-film klasik ya.
Suatu pagi, wanita yang menurut cerita dari mulut ke mulut bernama Ibu H itu mendengar derap kaki dari lantai atas saat dia berada di rumah sendirian. Dia pun memeriksa setiap kamar, tak lupa satu kamar di lantai atas. Semuanya kosong. Di malam hari, dia juga mendengar bunyi-bunyi aneh dari tempat tidurnya. Suara seseorang memindahkan perabot dan porselen, serta helaan nafas dalam sunyi. Meski begitu, keluarga itu menjadi semakin berani. Hantu itu mengikuti mereka di lorong rumah seolah ingin mendekat dan mengajak berinteraksi. Suatu ketika, anak Ibu H masuk ke kamarnya karena si ibu telah memanggilnya. Saat si ibu bilang kalau itu cuma suara angin, anaknya tak percaya. Di rumah itu, tanaman juga mudah mati. Inilah bagian yang paling menakutkan. Suatu malam, Ibu H terbangun dan bisa melihat jelas ada sepasang pria dan wanita di kamarnya. Pokoknya, Ibu H harus menghentikan semua ini. Kemudian, dia minta bantuan saudara iparnya. Dalam penelitiannya, si ipar menjelaskan hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebocoran karbon monoksida. Gas tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa itu juga menyebabkan timbulnya bayangan serupa pada orang lain. Ketika memeriksanya, mereka mendeteksi gas keluar dari perapian, lalu memasuki ruangan di dalam rumah, bukan keluar melalui cerobong asap. Akibatnya, keluarga itu mengalami sakit kepala, halusinasi, pusing, dan berbagai gejala lain. Sebagian hantu meninggalkan jejaknya, atau begitulah menurut mitos di San Antonio. Menurut versi ini, pada tahun 1938, ada bus sekolah yang melaju menembus badai salju dahsyat, lalu mogok di atas rel. Saat kru kereta melihat bus itu, mereka berusaha mati-matian untuk menghentikan keretanya. Tapi kecelakaan itu tak bisa dicegah. Ya, semua orang di dalam bus tidak bisa diselamatkan. Kemudian, hantu mereka memperingatkan orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Sejak saat itu, banyak orang berbondong-bondong ke lokasi kejadian untuk menantang nasib. Mereka menghentikan mobilnya di jalur hantu itu, lalu menunggu para hantu menampakkan diri untuk menyelamatkan mereka. Sebagian orang menaburkan bedak bayi di atas mobil untuk mendapat sidik jari sebagai bukti. Dan mereka memang melihatnya. Nah, ternyata ada juga penjelasan logisnya. Rel kereta di situ agak miring, sehingga saat mobil bergerak, sidik jari si pengemudi akan terlihat di taburan bedak bayi. Kisah asli yang menjadi sumber inspirasi mitos ini tidak terjadi di San Antonio kok, tapi di Salt Lake City, Utah. Hal di luar nalar telah terjadi di kampus Coventry University, Inggris. Orang-orang yang telah masuk ke ruang bawah tanah buatan abad ke-14 ini akan keluar sambil berlari tunggang langgang. Di dalamnya, mereka melihat hantu perempuan. Seorang dosen di situ yang sekaligus juga pemburu hantu paruh waktu, kemudian membongkar misteri ini. Dia sedang bekerja di laboratoriumnya saat tiba-tiba merasakan kehadiran orang lain. Karena cukup berani, dia meneliti ke ruang bawah tanah, kemudian menemukan kalau semua ketakutan ini disebabkan oleh frekuensi rasa takut. Tingkat frekuensi bunyi di ruang bawah tanah itu sangat tinggi, sehingga mereka yang memasukinya akan merasakan ilusi optik, cemas, dan ketakutan. Efek yang sama juga bisa membuat kita mendengar bunyi seperti senandung saat jemari lembab kita mengusap permukaan gelas. Di desa kecil Kalachi, Kazakhstan, terdapat penyakit misterius unik yang disebut sleep hollow. Pada tahun 2013 lalu, sebagian penduduknya terserang penyakit ini. Saat itu, mereka sedang melakukan rutinitas seperti biasa, bersepeda, pergi bekerja, atau berbincang-bincang, dan tiba-tiba jatuh tertidur. Gejalanya serupa, penderitanya menceracau, pusing, kemudian boom! Bahkan, sebagian baru bisa bangun setelah 6 hari mendengkur keras. Saat kembali sadar, mereka tidak ingat dengan kejadian sebelumnya. Tubuhnya lemah serta menderita sakit kepala. Penyakit ala Sleeping Beauty ini menyerang semua lapisan usia termasuk anak-anak, bahkan kucing bernama Marquis pun terdampak. Pemiliknya menjelaskan, kucing itu mulai menabrak-nabrak dinding, perabotan, dan juga anjing. Kemudian kucing itu tertidur sambil mendengkur selama berjam-jam seperti manusia. Selama 3 tahun, penderita penyakit tidur ini sebanyak lebih dari 150 orang. Dokter dan ahli gangguan tidur berupaya keras untuk mencari solusinya. Banyak orang menuding biang keladinya kemungkinan radiasi dari lokasi tambang uranium
yang ada di dekat situ. Dokter di Kazakhstan memeriksa lebih dari 7.000 rumah, tapi menyimpulkan kalau tingkat radiasinya tidak begitu tinggi, sehingga tidak bisa dijadikan penyebab. Mereka juga memeriksa logam berat dan bakteri yang terkandung dalam pasokan air di kawasan tersebut. Hasilnya menunjukkan airnya juga tidak bermasalah. Lalu, salah satu mantan pekerja tambang uranium itu berpendapat mungkin karena ada gas yang merembes melalui tanah. Para ilmuwan menguji teori ini dan ternyata memang benar, gas berbahaya itu menggantung di udara dan mengurangi kadar oksigen, sehingga menyebabkan mereka jatuh tertidur. Setelah misteri ini terpecahkan, para penduduk perlahan meninggalkan Sleepy Hollow itu. Di luar angkasa, kegelapan pekat di antara titik-titik cahaya menyilaukan menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyembunyikan lubang hitam yang menganga, lapar, dan menakutkan. Kegelapan itu membuat para astronom kesulitan mencari informasi detail tentang monster luar angkasa ini. Saat mencapai akhir hidupnya, bintang yang kuat dan masif tidak bisa menghilang begitu saja. Salah satu skenario yang paling memungkinkan adalah sang bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya. Lalu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, sang bintang akan kolaps akibat gravitasinya sendiri. Jika ukurannya cukup besar, bintang itu akan berubah menjadi lubang hitam. Ada lubang hitam hipotetis bernama primordial. Ilmuwan tidak pernah mendapatkan bukti nyata soal keberadaan lubang hitam jenis ini. Lubang hitam seperti ini sangatlah tua dan terbilang kecil. Menurut standar lubang hitam, tentu saja. Para astronom meyakini lubang hitam ini bisa muncul beberapa milidetik setelah Big Bang atau ledakan dahsyat. Saat itu, bintang dan galaksi masih belum ada. Artinya, lubang hitam primordial mungkin menjadi saksi seluruh sejarah alam semesta. Saat ini, kemungkinan besar lubang hitam primordial terkecil sudah menguap. Tapi yang lebih besar masih bisa tersebar di suatu tempat di luar angkasa. Tapi bagaimana lubang hitam primordial bisa terbentuk? Awalnya, luar angkasa tidak seperti sekarang. Di beberapa area, suhunya lebih panas. Di area lain, lebih sejuk. Sementara di beberapa area lain lagi, sangat padat. Para ilmuwan meyakini titik-titik yang padat ini bisa kolaps menjadi lubang hitam primordial. Tapi, apa yang paling aneh? Ukuran lubang hitam seperti ini mungkin sangat kecil karena muncul tepat setelah Big Bang. Makin lama sebuah lubang hitam terbentuk, makin besar ukurannya. Perbedaan massa antara lubang hitam yang lebih tua dan lebih kecil dengan yang lebih muda dan lebih besar sangatlah jauh. Ibaratnya, massa benda yang 1000 kali lebih besar daripada matahari dibandingkan dengan massa permen jeli. Bisa terbayang perbedaannya kan? Ada teori yang mengatakan lubang hitam primordial sebenarnya adalah materi gelap. Materi ini diyakini memenuhi sekitar 80% massa alam semesta yang sudah bisa diamati saat ini. Para astronom belum mampu melihatnya secara langsung karena materi aneh ini tidak memancarkan cahaya atau energi apapun. Gagasan ini belum begitu diterima selama beberapa dekade. Namun baru-baru ini para ilmuwan menyadari ada lebih banyak lubang hitam di alam semesta daripada yang mereka kira dulu. Artinya, teori ini mungkin memang benar. Sementara itu, populasi lubang hitam bentukan Big Bang yang luas dan masih tersembunyi mungkin bukan cuma bagian dari materi gelap, melainkan materi gelap itu sendiri. Tapi, para astronom belum menemukan satupun partikel materi gelap, bahkan setelah puluhan tahun pencarian. Beberapa ilmuwan berpendapat, materi gelap tidak mungkin terdiri dari kumpulan lubang hitam primordial berbagai ukuran. Karena jika demikian, semua lubang hitam ini akan terlalu sering bertabrakan. Ilmuwan lain mengatakan, lubang hitam mungkin muncul berpasangan. Lalu, lubang hitam ketiga bisa mendekati pasangan ini dan menggantikan salah satunya. Lagi pula, alam semesta kita memang dipenuhi lubang hitam dan jumlahnya super banyak. Proses ini akan berulang berkali-kali, jadi hampir tidak ada penggabungan atau tabrakan. Lubang hitam primordial mungkin membentuk gugusan seukuran jarak antara matahari dan bintang terdekat kita. Tiap gugusan ini dapat dihuni ribuan lubang hitam, yang semuanya berimpitan. Monster lubang hitam bermassa 30 matahari mungkin terletak di tengahnya, dengan lubang hitam kecil lain yang menempati sisa ruang yang ada.
Gugusan semacam ini bisa menempati area manapun yang dianggap astronom sebagai materi gelap. Tapi sejauh ini, semua itu masih sekadar teori menarik, dan beberapa ilmuwan belum mendukungnya. Masih dibutuhkan lebih banyak data. Perilaku lubang hitam terkadang mirip gunung berapi galaksi masif yang dari waktu ke waktu meletus. Tapi alih-alih memuntahkan lahar, lubang hitam menghasilkan energi dalam jumlah besar yang membentuk lubang menganga pada materi dan gas di sekitarnya. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang menyala bertahun-tahun lalu. Ini terjadi di gugusan galaksi yang jaraknya sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang terbentuk, yang sebenarnya adalah lubang yang terbentuk di dalam gas panas gugusan, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Wow! Baru-baru ini, para astronom mendapati bahwa salah satu bintang paling masif di area itu mungkin baru saja lenyap. Bintang itu dulu melayang di luar angkasa sejauh 75 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasanya tidak bisa melihat satu persatu bintang dengan jelas jika jaraknya sejauh ini, kecuali jika ukurannya super besar, seperti yang sedang kita bahas. Ukurannya sangat besar dan bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari kita. Sebelumnya, para astronom melihat cahaya bintang ini pada tahun 2011. Tapi saat dilihat lebih dekat beberapa tahun kemudian, para astronom tidak bisa menemukannya. Bintang sebesar itu biasanya hilang dalam bentuk supernova super terang. Tapi kali ini tidak. Itu masih membuat para ilmuwan bingung. Ada teori yang menyebutkan bintang itu kolaps menjadi lubang hitam dan ini terjadi tanpa memicu supernova terlebih dulu. Proses ini memang bisa dialami bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tetapi amat sangat jarang. K2141b adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Sekilas bentuknya tidak jauh berbeda dengan bumi. Ada lautan cair yang menguap menjadi awan, mengembun, dan kembali ke permukaan dalam bentuk hujan. Tapi alih-alih air, semua terjadi pada batu. Permukaan eksoplanet ini ditutupi lautan lava sedalam puluhan kilometer. Suhu di K2141b mencapai 2760 derajat Celcius pada siang hari. Itu cukup panas untuk menguapkan magma di lautan ke atmosfer. Kemudian, angin supersonik yang dapat bertiup dengan kecepatan 1,5 km per detik membawa uap batu ini ke sisi malam planet. Magma yang menguap, mendingin, kembali menjadi cair, lalu turun sebagai hujan batu. Oke, kayaknya kita butuh payung lebih kuat. Ada bintang di galaksi GSN 069 yang mungkin akan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam triliunan tahun mendatang. Itu karena bintang ini sering bertemu dengan lubang hitam. Pertama, para astronom melihat semburan sinar X yang aneh. Semburan itu sangat terang dan menyala setiap 9 jam. Setelah memeriksa fenomena ini, para peneliti menyadari itu adalah bintang yang terlempar ke orbit unik di sekitar lubang hitam. Dan kilatan yang mereka lihat adalah materi yang tersedot dari permukaan bintang. Ini terjadi setiap kali bintang itu melewati lubang hitam yang rakus. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah sang raksasa merah menjadi katai putih, dan prosesnya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Baru-baru ini, para astronom menemukan sejumlah jejak fosfina di atmosfer Venus. Di bumi, gas yang mudah terbakar dan tidak berwarna ini sering ditemukan di dekat mikrob. Oleh karena itu, ada teori baru yang menyatakan mungkin ada kehidupan di Venus. Namun, jika memang ada, kehidupan ini hanya bisa muncul di ketinggian awan, karena tidak ada organisme hidup yang mampu bertahan di lingkungan Venus yang ekstrim. Permukaannya super kering, tanpa air cair, dan tekanannya 90 kali lebih besar dari permukaan bumi. Suhu di sana hampir mencapai 480 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam tertentu. Jadi, mustahil kan? Metana, gas yang biasanya dihasilkan makhluk hidup, ditemukan di Mars pada tahun 2013. Pesawat luar angkasa Mars Express milik Badan Antariksa Eropa
mendeteksinya di kawah Gale dekat ekuator Mars. Penemuan ini mungkin suatu hari akan menjawab pertanyaan tentang ada atau tidaknya kehidupan di Mars. Asteroid 2019 Oka membuat para ilmuwan takut karena mendekati planet kita diam-diam pada Juli 2019. Asteroid besar ini, yang panjangnya 122 meter, muncul entah dari mana. Asteroid ini meluncur sangat dekat ke bumi. Hanya sekitar 72.000 km jauhnya, atau kurang dari 1/5 jarak bumi ke bulan. Lapisan luar matahari jauh lebih panas daripada permukaannya. Suhunya bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaan sampai sepanas 555.000 derajat Celcius di koronanya, alias lapisan terluar matahari. Alasan dibalik fenomena ini mungkin adalah suar nano, yaitu semburan panas kuat dari bintang itu. Teori lain menyalahkan lapisan yang terletak tepat di bawah permukaan matahari. Lapisan ini sepertinya menghasilkan medan magnet yang lemah, sehingga saat meninggalkan matahari, energi dari lapisan ini memanaskan koronanya dalam bentuk lapisan cabang dan akar magnetis. Bulan mungkin masih terus menyusut. Diameter satelit alami planet kita ini berkurang 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun yang lalu. Jika bagian dalamnya terus mendingin, ini mungkin dapat menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Pada tahun 2019, InSight milik NASA yang punya misi mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars yang pertama kali terjadi. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 guncangan per hari. Sebagian besar gempa ini berskala kecil. Kamu bahkan tak akan merasakannya jika itu terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama yang terjadi di objek luar angkasa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi ini adalah gelombang magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar InSight. Masih belum jelas dari mana asal gelombang ini. Mungkin setelah tengah malam, makhluk Mars mulai berjalan-jalan. Mungkin saja. Atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya dibanding, katakanlah, bumi. Atmosfer Pluto juga punya lebih dari 20 lapisan yang semuanya super dingin dan padat. Oh, aku baru ingat. Bulan kita juga punya sesuatu semacam atmosfer, namanya eksosfer, yang terdiri dari helium, neon, dan argon. Eksosfer ini 10 triliun kali lebih tipis dibanding atmosfer bumi. Amat sangat tipis. Di timur Laut Thailand, ada sekumpulan paus batu yang berenang-renang menembus hutan belantara. Paus ini tentu cuma bohongan karena formasinya cuma berupa batu yang sudah berumur 75 juta tahun. Tempat ini dulunya berupa hamparan gurun, pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik. Terbentuklah pegunungan super keren ini. Si paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini jadi sangat populer di kalangan para turis. Sesampainya di atas punggung paus, mereka akan bisa melihat hamparan pepohonan hijau di bawah sana. Di jalur hiking ini terdapat air terjun, beraneka tumbuhan eksotis, serta hewan. Dari puncaknya, bahkan negara tetangga Thailand, Laos, bisa terlihat. Bentuk formasi batu ini memang mirip seperti paus yang berenang secara berkelompok. Pantes aja, tempat ini juga dijuluki Batu Tiga Paus. Wah, pasti luar biasa banget ya kalau bisa menikmati keindahan Thailand dari punggung paus ini. Pada bulan Maret 2011 lalu, seorang pekerja tambang menemukan objek langka saat sedang menggali tambang. Rupanya, dia baru saja menggali spesimen Nodosaurus yang hampir awet sempurna. Dinosaurus yang sudah punah ini kurang lebih seberat 1.360 kg dan tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Meski sudah berumur 110 juta tahun, Nodosaurus ini masih sangat terjaga sehingga masih terlihat perisai tubuhnya yang berat dan kulitnya yang bersisik. Setelah proses panjang dan melelahkan selama hampir 1 tahun untuk menyingkap penemuan hebat ini, fosil tersebut akhirnya dipamerkan di suatu museum di Kanada pada tahun 2017. Dan uniknya, hasil analisis di warna kulitnya menunjukkan kemungkinan Nodosaurus ini bisa berkamuflase, seperti tokek dan ngengat di masa kini.
Kulitnya ini merupakan fitur tambahan dari duri dan sisik yang membuatnya terlihat seperti tank berjalan. Nodosaurus yang masih dipelajari sampai sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu fosil terpenting yang ditemukan sejak sekian lama. Detailnya bisa membantu kita menyibak lebih banyak misteri di masa silam. Manuskrip Voynich adalah dokumen paling misterius di dunia. Sejak penemuannya pada tahun 1912, manuskrip ini masih menjadi misteri bagi setiap orang yang melihatnya. Di dalamnya terdapat banyak gambar pepohonan aneh, benda-benda tak dikenal, dan lambang zodiak. Meski begitu, isi tulisannya justru jauh lebih menarik. Bahasa yang digunakan di teks ini sama sekali tak bisa dipahami. Tidak ada yang tahu pasti isi tulisannya, siapa penulisnya, atau tempat penulisannya. Para ilmuwan bahkan belum bisa memastikan kalau bahasa yang digunakan di manuskrip ini memang ada atau cuma khusus digunakan di teks tersebut. Gambarnya memperlihatkan beragam tumbuhan unik. Benar-benar bikin penasaran. Sebagian besar tanaman yang ada di situ memang bisa dikenali sebagai tanaman, tapi tidak termasuk dalam spesies manapun. Seorang profesor di bidang linguistik terapan asal Inggris mengaku telah mengenali beberapa karakter dalam buku ini, tapi tetap belum berhasil menyibak lebih banyak informasi tentang teks misterius ini. Kalau kamu mau berkunjung ke benua Australia, jangan lupa mampir ke Mystery Craters di Queensland. Berlokasi di antara Bundaberg dan Gingin, formasi ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan di Australia yang bisa menjelaskan banyak hal tentang negeri ini. Pada tahun 1971, lokasi ini dikelola oleh seorang petani yang menanam zucchini dan kentang. Saat mencoba memperluas perkebunannya, mesin bajaknya terus saja membentur batu besar. Saat ia mengamati batu penghalang ini secara lebih seksama, terlihat fosil hewan laut dan kawah aneh. Petani itu kemudian menyampaikan temuannya ke sejumlah profesor geologi yang datang ke lokasi perkebunannya untuk meneliti formasi itu. Saat mulai menggali di area sekitar, mereka menemukan selapis batu pasir raksasa dan noda ochre yang benar-benar berada di bawah kawah. Totalnya ada 35 kawah dan umurnya diperkirakan mencapai 25 juta tahun. Para peneliti misteri ini yakin kalau mata air panas, aktivitas lautan di zaman dulu, dan meteor telah menjadi biang kerok atas terbentuknya kawah ini. Aku justru lebih penasaran dengan orang yang menamai kedua kota ini. Bundaberg dan Gingin terdengar unik ya. Mekanisme Antikythera merupakan semacam komputer purba yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Desanya saja sudah bikin melongo. Sebuah kapal Yunani tenggelam di pesisir pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangkainya ditemukan pada tahun 1900, sebagian artefak kunonya telah diselamatkan oleh para penyelam. Saat para arkeolog mulai meneliti penemuan dari reruntuhan itu, mereka mendeteksi satu objek yang paling beda dari objek lain. Bangkai kapal itu memang kuno, tapi terdapat perangkat bagus yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Mesin ini berfungsi sebagai kalkulator yang membantu penggunanya menghitung waktu, pergerakan bintang, gerhana, dan fase bulan. Bahkan juga dipakai untuk menghitung mundur acara-acara besar seperti Olimpiade dengan tingkat akurasi yang tinggi. Benar-benar sulit dijelaskan kalau teknologi secanggih ini berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Mekanisme secanggih ini baru muncul pertama kali pada abad ke-14 saat jam bergigi mulai dibuat di Eropa. Gimana ceritanya perangkat dari zaman dahulu kala kok bisa secanggih 1400 tahun sebelum waktunya? Mungkin karena Antikythera telah tenggelam dan menghilang sehingga bisa memperlambat kemajuan teknologi hingga selama ratusan tahun. Sementara itu, pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam termasuk salah satu area di Eropa yang tidak terjamah oleh manusia. Meski kebanyakan orang berkulit putih di seluruh dunia disebut sebagai orang Kaukasia, namun para arkeolog menemukan banyak sekali struktur megalitikum di kawasan ini. Struktur mirip rumah ini, atau dikenal dengan nama dolmen, berisi perhiasan perkakas dari perunggu dan berbagai gerabah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuatnya, bahkan juga tidak bisa menjelaskan alasan dan tujuan pembuatannya. Bangunannya terdiri dari dua batu yang menopang satu batu besar sebagai atap, atau bisa juga dilihat sebagai batu kecil yang dibuat sebagai dinding berlubang di satu sisinya. Ada juga batu yang menutupi semua misteri yang ada di dalamnya, dan anehnya lagi, formasi ini tidak cuma ditemukan di Kaukasus, tapi juga di seluruh dunia. Australia, Korea Selatan, Kolombia, Afrika, bahkan Prancis. Tujuan pembuatannya tidak diketahui, jadi para ilmuwan cuma bisa berspekulasi.
Makam Kaisar Tiongkok pertama ditemukan pada tahun 1974 dan masih terdokumentasi dengan baik. Lagi pula, siapa juga yang bisa lupa dengan penemuan 8.000 tentara terakota yang menjaga pintu masuknya kan? Sebagian patung ini berupa tentara, masing-masing punya ekspresi wajah yang unik. Bahkan ada kuda dan kereta kuda terakota dalam ukuran yang sebenarnya loh, fungsinya sebagai perlindungan ekstra. Yang masih menjadi misteri, beberapa area pemakaman ini belum pernah dimasuki. Para arkeolog enggan membukanya karena seluruh areanya tidak stabil. Mungkin ada hal mengejutkan yang tersimpan di dalamnya, tapi kita semua tentu menginginkan bukti sejarah yang menakjubkan ini tetap ada. Suatu saat nanti, para peneliti mungkin akan mengirimkan robot kecil untuk memasuki area makam yang belum terjamah itu supaya kita bisa tahu rupa dalamnya. Hingga saatnya tiba, mereka cuma perlu menunggu waktu untuk benar-benar menyibaknya. Di selatan Costa Rica, banyak orang menemukan sekumpulan bola batu misterius. Ada lebih dari 300 bola yang tersebar di kawasan tersebut, sebagian bahkan berdiameter hampir 2,1 meter. Tidak ada yang tahu menahu fungsi dan proses pembuatannya. Yang kita tahu, bahan pembuatnya berasal dari batuan vulkanik Gabbro. Membentuknya hingga jadi bulat sempurna pasti akan menguras waktu dan energi. Para ilmuwan memperkirakan bola batu ini kemungkinan dibuat oleh suku yang sudah punah dengan tangan kosong. Menurut teori yang paling populer, mereka memakai batu kecil untuk memahat sisi bongkahan batu besar lalu mengamplasnya dengan pasir. Sebagian ada yang beranggapan kalau bola batu ini punya fungsi astronomi atau bahkan digunakan sebagai penunjuk arah, tapi tak ada yang tahu pasti sih. Tujuan utama pembuatan batu ini hilang bersama peradaban yang membuatnya. Di ujung selatan Jepang, sekitar 120 km dari Taiwan, terdapat formasi batu Yonaguni. Penyelam setempat menemukan formasi ini pada tahun 1986 saat sedang mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Melihat tangga besar yang menyerupai piramida, si penyelam langsung mengira kalau dia telah menemukan kota bawah laut, sementara sebagian arkeolog yakin struktur itu merupakan peninggalan dari peradaban Pasifik dalam dongeng, sama seperti Atlantis yang hilang ditelan ombak sejak ribuan tahun lalu. Ada juga laporan yang menyatakan pahatan di batu itu melambangkan area pertambangan. Sebagian orang menyatakan ada pahatan manusia dan hewan yang telah pudar. Meski begitu, tidak banyak bukti yang bisa menguatkan semua teori ini dan kebanyakan ahli percaya kalau formasi ini terbentuk secara alami dan bentuknya yang simetris itu cuma dilebih-lebihkan saja. Batu itu tidak selurus rumornya, serta terlihat lebih padat dan kokoh dibandingkan batu pahatan. Dengan kata lain, kemiripannya dengan peradaban yang lama tenggelam itu hanyalah kebetulan. Para arkeolog asal Turki yakin mereka telah menemukan arsitektur kota tertua di dunia. Umurnya lebih dari 10.000 tahun dan formasi ini ditemukan di area yang dulunya menjadi pusat kegiatan di komunitas pertanian kuno. Monolit ini setinggi 5,5 meter dan kemungkinan besar digunakan untuk acara sosial dan ritual keagamaan. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup banyak. Struktur batu besar ini sepertinya dibuat oleh manusia, ada juga pahatan hewan di permukaannya. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan tanda-tanda perumahan domestik dan kemungkinan monumen ini dibuat pada awal peradaban modern. Artefak Quimbaya tergolong sebagai artefak paling menarik yang pernah ditemukan. Artefak ini punya bentuk unik, menyerupai pesawat modern yang sangat aerodinamis. Para ilmuwan modern yakin kalau artefak ini digunakan sebagai cetak biru dari pesawat yang saat ini berfungsi. Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan membuat model artefak ini dalam skala besar. Mereka bisa membuktikan kalau model ini bisa terbang dengan bantuan mesin modern dan belum cukup sampai di situ, objek ini telah dibuat ribuan tahun lebih dulu dari pesawat buatan Wright bersaudara. Inilah salah satu misteri yang paling menggelitik di muka bumi. Yeay, kamu sudah sampai di California yang cerah. Langsung cus ke pegunungan Santa Lucia aja kalau gitu. Tapi kok ada yang aneh ya? Seolah-olah ada yang sedang mengawasimu. Kamu pun mulai celingukan untuk mencari sumbernya. Nggak ada apa-apa. Jantungmu seketika mencelos saat matamu menangkap objek di puncak gunung. Jauh tinggi di angkasa, kamu melihat sesosok bayangan raksasa. Kedua lengannya terentang ke samping, menyentuh warna-warni biang lala yang mengitarinya. Bayangan misterius ini terlihat hitam, tanpa ekspresi, dan tanpa wajah. Objek ini terus terbang mendekatimu, dan kemudian lenyap tanpa jejak. Nah, kamu baru saja menyaksikan Dark Watchers,
Fenomena ini telah membuat para pendaki gunung di California senam jantung selama lebih dari 300 tahun. Sampai saat ini pun, sains belum bisa menjelaskannya secara gamblang. Yang kita tahu, dark watchers hanyalah fenomena alam biasa. Menurut salah satu teori, siluet itu sama sekali nggak ada, namun otak kita mengiranya sebagai objek yang terbentuk oleh bayangan awan di atas gunung. Legenda seperti ini telah menyebar selama berabad-abad dan otak kita mulai menangkapnya sebagai objek yang bisa dilihat. Begitupun saat kamu melihat pola wajah manusia pada roti bakar atau awan yang menyerupai bentuk anjing. Hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah kok. Kita menamakannya sebagai fenomena broken spectre. Fenomena ini terjadi saat cahaya matahari dibiaskan oleh kabut atau awan. Makanya, di sekeliling bayangan raksasa tadi terdapat pelangi. Bener kan? Nah, kalau bayangan hitamnya sendiri, sebetulnya sih cuma bayangan tubuhmu yang memanjang lalu terpantul di atas gunung yang ada di depanmu. Bayangan ini sering terbentuk saat kamu membelakangi sumber cahaya matahari. Ya, tetap aja sih bikin kita parno saat melihatnya. Kamu melanjutkan perjalanan ke arah timur, sampailah di sebuah gurun. Cahaya mentari mulai menyengat punggungmu. Di hadapanmu cuma terdapat hamparan tanah kosong tak bertuan. Rupanya gurun ini pernah menjadi dasar danau. Di atas pasir terlihat jejak yang mengular. Mungkin ada orang yang telah kepayahan menyeret benda berat sampai sejauh itu. Kamu pun mengikuti jejak aneh ini, tapi tiba-tiba ada sebongkah batu besar. Siapa juga yang mau repot-repot menyeret batu besar di tengah gurun? Gak ada lah, karena batunya memang bisa bergerak sendiri. Fenomena ini dinamakan batu berlayar. Setiap musim dingin, es menyelimuti permukaan tanahnya. Dan saat anginnya bertiup kencang, batu ini mulai meluncur di atas permukaan gurun yang licin. Setelah esnya mencair, jejak panjang akan membekas di sepanjang jalur yang dilaluinya. Setelah dari California yang cuacanya ngebul, gimana kalau kita ngadem sebentar di Antartika? Ada salju, es, dan kilau cahaya matahari. Di sana juga ada gurun loh, mataharinya juga sangat menyilaukan mata. Setelah beberapa kali mengucek mata, kamu melihat warna merah mencolok di kejauhan, di antara hamparan salju yang tak bertepi. Setelah cukup dekat, kamu baru tahu kalau objek yang kamu lihat ternyata air terjun. Air berwarna merah mengalir melalui gletser. Lalu, cipratannya menyebar ke segala arah dan mewarnai salju di sekitarnya. Air terjun ini dikenal dengan sebutan Blood Falls atau air terjun darah. Jutaan tahun lalu, ada gletser yang terbentuk di atas kolam sehingga menghalangi masuknya sinar matahari, panas, dan oksigen. Kolam itu kemudian bisa menembus gletser dengan meneteskan air. Saat air asin yang kaya akan zat besi bercampur dengan oksigen, terbentuklah warna merah karat. Air terjun seperti ini cuma ada di Antartika. Oke, kita sudah sampai di kota Taos, New Mexico. Sebagian penduduk kota ini bisa mendengar dengungan aneh setiap hari. Meski begitu, cuma sekitar 2%-nya saja yang bisa merasakan fenomena ini. Sebagian teori menyatakan dengungan ini bersumber dari akustik ekstrim di tempat tersebut. Ada juga yang bilang kalau mereka cuma mengalami halusinasi pendengaran aneh atau mungkin mengalami kejadian yang menakutkan. Wow, suara yang belum bisa dijelaskan seperti ini juga ada di belahan dunia lain. Pada tahun 2020, wahana penjelajah Mars mendeteksi suara aneh yang berasal dari planet merah. Drone ini terus-terusan menjelajahi Mars dan kadang juga berganti posisi karena gempa yang terjadi di Mars. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Kita menuju hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Kok pohonnya kelihatan aneh ya? Mungkin ada orang gabut yang sudah mengecatnya sampai kelihatan warna-warni begitu? Enggak lah, pohon eukaliptus pelangi memang aslinya berwarna ngejreng. Kulit kayunya yang gak biasa ini berubah warna seperti kaleidoskop. Awalnya hijau, lalu merah, oranye, ungu, dan akhirnya coklat. Kemudian, siklus warna-warni ini berulang lagi. Alam ini menyuguhkan salah satu misteri terbesarnya berupa bola petir. Bola benderang ini sering terlihat saat badai petir dan biasanya berwarna biru, oranye, atau kuning. Banyak saksi yang juga mengaku mereka mendengar bunyi desis dan mencium bau menyengat saat melihat bola petir. Fenomena ini pertama kali tercatat saat bola petir menerobos jendela lalu menghilang. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Menurut teori populer, bola petir disebabkan oleh petir biasa yang menyambar tanah lalu memicu terjadinya reaksi antara oksigen dan unsur tanah yang menguap.
Selain itu, bola petir muncul selama gempa bumi dan seringnya berwujud api biru yang keluar dari tanah. Fenomena bola petir ini terjadi di seluruh dunia, tapi sampai saat ini belum ada yang berhasil memfotonya. Di Jawa Timur terdapat gunung unik, kamu tahu namanya kan? Gunung Ijen. Saat malam hari akan terlihat kobaran berwarna biru elektrik disertai lava biru terang yang mengalir dari tanah. Dan pastinya suhunya sangat panas. Sebetulnya sih itu bukan lava, tapi gas belerang yang keluar dari celah-celah Gunung Ijen kemudian terbakar. Gas ini juga berkondensasi menjadi cair sehingga terlihat seperti lava biru yang mengalir. Dijamin deh, kamu pasti langsung bisa melihat keganjilan di Gurun Namib setelah menginjakan kakimu di situ. Padang rumputnya dipenuhi banyak tonjolan yang hampir bulat sempurna. Di situ juga nggak ada tumbuhan. Motif polkadot raksasa ini dinamakan fairy circles dan benar saja nggak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Tapi kemungkinan bulatan-bulatan ini terbentuk oleh rayap yang memakan rumput di sekitar koloni bawah tanah. Karena itulah ukurannya juga bervariasi. Serangga ini terus saja makan hingga koloninya menyebar lalu berhenti sebelum melewati batas koloni rayap lain. Nah, kalau area yang ditumbuhi rumput itu menunjukkan batas pemisah antar populasi rayap. Kira-kira begitulah teorinya. Kita pindah ke Danau Hillier di Australia. Kamu nggak salah lihat kok, danaunya emang berwarna pink mirip permen karet. Kalau kamu mau, kamu juga bisa loh berenang di situ. Danau pink raksasa ini mengandung garam dan bisa juga dijumpai di tempat lain. Warnanya menjadi pink karena alga dan mikroorganisme lain hidup di dalamnya sehingga menghasilkan pigmen merah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Kamu tahu nggak, bedanya dari Danau Hillier dengan danau pink lain? Airnya tetap pink meskipun sudah ditaruh di dalam gelas dan sepanjang tahun akan tetap merah cerah. Karakteristik ini nggak dimiliki danau pink di tempat lain. Di Jepang terdapat gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung unik ini menghasilkan fenomena alam petir vulkanik. Awan hitam berupa asap, abu, dan petir terus-terusan muncul saat terjadi badai biasa. Kristal es saling bertabrakan, lalu melepaskan muatan listrik sehingga menimbulkan petir. Lain halnya saat terjadi petir vulkanik. Bukan es yang saling bertabrakan, tapi partikel abu vulkanik. Wah, senengnya bisa menikmati malam di laut yang tenang. Ombak biru elektrik mulai menyapu pantai. Tapi kok bukan airnya yang bersinar, tapi mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Fenomena ini disebut bioluminesensi. Plankton dan alga akan bersinar saat diterpa ombak. Sebagian ikan, cumi-cumi, dan krustasea juga bisa mengeluarkan cahaya elektrik untuk memikat mangsa. Udah. Cukup ya menikmati pantainya, kamu harus segera beralih ke laut lepas. Semuanya lengang, gak ada badai maupun angin. Tiba-tiba, ombak raksasa setinggi gedung 5 lantai menyapu perairan yang tenang. Ombak ini nyaris menggulingkan kapalmu, dan sesaat kemudian hilang tanpa jejak. Hah? Maksudnya apa? Fenomena ini terbilang berbahaya dan masih belum bisa dijelaskan. Namanya arus rock dan menurut salah satu teori, ombak ini terbentuk dari permukaan laut yang terkena angin haluan kuat, tapi kita sendiri nggak merasakan hembusannya. Teori lain yang paling bisa diterima menyatakan sejumlah ombak saling berpadu membentuk satu ombak raksasa. Inilah yang disebut kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, ombak saling menyatu lalu bertukar energi kinetik. Di antara semua ombak, salah satunya akan menyerap energi layaknya vampir. Setelah semuanya terkumpul, ia akan melepaskan energi ini ke dalam bentuk ombak raksasa. Pada tahun 2009, warga Ishikawa, Jepang melihat hujan yang belum pernah ada di tempat lain. Hujan berudu. Penyebab pertamanya, angin hari itu sangat kuat hingga mengangkat dan membawa semua berudu ini dalam sekejap. Potensi penyebab keduanya adalah burung besar seperti burung camar yang menjatuhkan berudu ini saat sedang terbang kembali ke sarang. Beberapa ilmuwan meyakini berudu ini terbawa puting beliung yang kemudian turun bersama hujan. Oh ya, hari itu juga bukan cuma ada berudu, tapi juga katak dan ikan alih-alih genangan air. Dan yap, beberapa orang juga mengaku pernah melihat hujan cacing dan hujan ular loh. Ih, serem! Beralih ke musim semi indah tahun 1876 di Bath County, Kentucky. Nyonya Crouch yang sedang membuat sabun di halaman rumahnya tiba-tiba menyadari hujan daging mulai turun. Bukan daging giling loh, tapi potongan daging berdiameter 7,5 cm yang jatuh tepat di atasnya.
Dua sukarelawan pemberani mencicipi daging yang terlihat seram dan asalnya entah dari mana itu. Mereka bilang rasanya mirip domba atau rusa. Mereka pasti jarang makan daging, karena ternyata ini daging sapi. Kasus serupa juga terjadi di Eropa, dan satu-satunya penjelasan logis dari hujan daging ini hanyalah adanya burung buzzard yang menjatuhkan stok daging makan siangnya. Tanpa beban berlebih, tubuh mereka lebih ringan dan bisa terbang lebih mudah. Wow, andai aku bisa ngelihat hujan donat. Area Oakville, Washington jarang diguyur hujan, tapi yang satu ini masih belum ada penjelasannya. Alih-alih tetesan air biasa, warga di sana melihat gumpalan mirip jeli tembus pandang jatuh dari langit. Objek-objek kecil ini menyelimuti area sekitar 50 km persegi. Warga yang terkena hujan ini merasa sakit keesokan harinya. Para ilmuwan kemudian mempelajari gumpalan ini dan menemukan kandungan sel darah putih manusia di dalamnya, tapi pengujian lebih lanjut menunjukkan kalau itu salah. Beberapa orang berpikir ini adalah ubur-ubur yang menguap yang kemudian menciptakan hujan, atau ini cuma limbah dari pesawat komersial. Hal serupa terjadi pada tahun 2012 di Dorset, Britania Raya. Selama badai salju, warga di sana menemukan bola gelatin di antara bebatuan es. Para peneliti mengumpulkan bola lembek itu dan menyimpannya di kulkas untuk dipelajari nanti. Tapi ternyata tidak perlu karena gumpalan berlendir ini tidak meleleh pada suhu ruangan. Belum ada yang tahu dari mana bola ini berasal, tapi gagasan pertamanya mengatakan bola ini adalah telur hewan air yang dibawa terbang oleh burung. Pengujian selanjutnya membuktikan zat jeli ini adalah bahan kimia yang bertindak sebagai pelapis anti bocor dan dipakai di banyak produk komersial, bahkan di kabel agar terlindung dari air. Laba-laba Australia terkenal mengerikan dan untuk menakut-nakuti orang, mereka bahkan belajar membuat hujan. Hujan laba-laba lumayan umum di Australia karena fenomena yang bernama membalon. Mereka memanjat pohon, memintal sutra, kemudian angin meniupnya terbang. Biasanya, orang-orang tidak menyadarinya, tapi saat udara sedang lembab, ratusan laba-laba naik ke tempat yang lebih nyaman. Warga Australia mengatakan saat hujan atau bersalju, laba-laba dapat terlihat melayang di jaringnya seperti balon. Kalau pergi ke Sungai Mekong, kamu mungkin bisa melihat bola bersinar naik dari air dan melesat langsung ke udara. Penduduk setempat menyebutnya bola api naga. Bukan banaspati ya, ukurannya bervariasi, jadi bola kemerahan ini bisa sekecil ceri sampai sebesar semangka. Pada malam hari, kita bisa melihat puluhan dan kadang ribuan bola api. Para ilmuwan belum punya penjelasan yang kuat atas penyebab terjadinya, tapi mungkin ini adalah gas yang mudah terbakar yang dilepaskan lingkungan berawa di sana. Namun, tahayul penduduk lokal mengklaim ini ulah-ulah raksasa yang tinggal di Mekong. Tornado puting beliung adalah tornado yang tidak terjadi di darat, melainkan di air. Kecepatannya bisa sangat tinggi. Air terkumpul, kemudian dibawa ke atas. Ikan dan bahkan kura-kura juga bisa ikut terbang. Sebenarnya, hujan ikan juga bisa dijelaskan oleh fenomena cuaca ini. Ini juga bisa terjadi di atas salju, tapi super langka. Di seluruh dunia, cuma ada 6 foto semburan salju, 4 diantaranya diambil di Ontario. Fenomena cuaca ini terjadi saat air cukup hangat sehingga bisa membentuk kabut, sementara suhu udaranya super dingin. Kedengarannya hampir mustahil ya. Lava itu merah, langit itu biru. Makasih yang udah singgah, tim Sisi Terang terharu. Maaf, agak receh. Tapi ternyata lava tidak melulu merah loh. Kalau nggak percaya, tanya saja ke orang yang pernah melihat lava dari Kawah Ijen di Jawa Timur. Di siang hari, warnanya merah biasa, tapi waktu malam, warnanya berubah biru bercahaya. Ini bukan fenomena supranatural ya, cuma bertonton asam sulfat. Gunung berapi ini juga punya danau kawah asam terbesar di dunia. Warna airnya pirus, sangat menggodamu untuk berenang. Tapi seperti tebakanmu, jangan pernah coba-coba nyemplung ya. Api di gunung berapi ini juga biru, dan ini adalah api biru terbesar di dunia yang menjulang sampai 5 meter. Di beberapa tempat, air kelihatan sebening kaca, tapi kolam garam kelihatannya mirip jendela atau bahkan portal ke dunia di bawahnya. Fenomena ini disebabkan penguapan garam, dan kolam seperti ini bisa ditemukan di Prancis dan India. Tapi kolam garam Cargill di wilayah Teluk San Francisco lebih aneh lagi karena warna cerahnya. Ronanya beragam, bisa biru tua, hijau rumput, oranye, merah tua, merah terang, dan bahkan magenta. Warna ini tergantung tingkat salinitas dan mikroorganisme kecil di dalamnya.
Di pantai Laut Baltik, distrik Kaliningrad, Rusia, ada taman nasional penuh tanda tanya bernama Hutan Menari. Pohon pinus di sana bengkok dan terpelintir, dan hutan ini baru ada pada awal 1960-an saat pinus ditanam agar bukit pasir di sana lebih stabil. Mungkin pasir goyah ini yang membuat pepohonannya terpelintir sedemikian rupa. Alasan lainnya, mungkin karena angin kencang. Beberapa orang mengklaim ini ada hubungannya dengan kekuatan supranatural. Mereka mengatakan hutan ini adalah tempat bertemunya energi positif dan negatif. Penduduk setempat meyakini jika seseorang masuk melewati salah satu lingkar pohon itu, umur orang ini akan bertambah 1 tahun. Dengung kuat di Taos, New Mexico, membuat penduduk setempat frustasi sejak tahun 90-an. Dengung berfrekuensi rendah ini membuatmu tidak bisa tidur tenang. Meski para ilmuwan berusaha keras menemukan sumbernya, mereka selalu gagal. Mereka menyalahkan alat mekanik dan bahkan hewan. Dengung di Seattle Barat misalnya disebabkan oleh ikan kodok. Variasi dengung yang berbeda juga terdengar di Britania Raya, Australia, dan sejumlah area Amerika Serikat. Untungnya cuma sekitar 2% populasi dunia yang bisa mendengarnya. Awan noctilucent alias awan malam sangatlah langka karena 1. Cuma muncul di musim panas dan 2. Cuma bisa dilihat di garis lintang 50 sampai 70 derajat baik di utara maupun selatan. Untuk melihat awan ini, matahari harus sudah di bawah cakrawala tapi awannya masih terkena sinar matahari. Ini hanya mungkin terjadi pada awan tertinggi di atmosfer sekitar 80 km tingginya. Kita tidak bisa melihatnya di siang hari karena terlalu samar. Cincin peri, juga dikenal sebagai cincin elf atau cincin pixie, adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput dan daerah berhutan. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan kenapa jamur ini bisa membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Tapi menurut tahayul, tanah di sana terbakar akibat tarian peri dan menyebabkan jamur tumbuh lebih cepat. Tahayul ini ada benarnya sih, karena jamur tumbuh lebih cepat di tempat yang rumputnya layu. Sungai Amazon, salah satu sungai terpanjang di bumi, membentang sejauh 6.500 km atau setara berkendara dari Wina ke New Delhi. Tapi ada satu sungai di Amerika Selatan yang mengalahkan sungai Amazon dalam 2 aspek. Pertama, lebih luas. Kedua, tak ada yang pernah melihatnya. Ini adalah kembaran sungai Amazon bernama Sungai Hamza dan mengalir 4 km di bawah sungai Amazon. Para ilmuwan menemukannya 10 tahun lalu pada tahun 2011. Jangan berkedip kalau nggak mau ketinggalan fenomena cuaca paling langka ini ya. Red Sprite adalah pelepasan listrik di langit yang terlihat mirip aurora. Dayanya super kuat, sekitar 10 kali lipat daya petir pada umumnya. Tapi ini hanya berlangsung beberapa detik. Fenomena ini pertama kali diabadikan pada tahun 1989 dan sampai sekarang foto dan video petir ini masih sedikit. Untuk membuat video yang bisa merekam Red Sprite dengan jelas, pengaturannya harus sekitar 7.000 frame per detik. Aku nyerah deh. Di dataran tinggi Tiongkok Utara ada gunung yang terus beku sepanjang tahun. Gunung yang muncul secara alami ini dijuluki bumi dingin. Lapisan ibun abadi tebal terkubur di bawah puncaknya, membekukan semua benda di permukaannya. Sebidang area beku ini punya suhu paling beda dan membentang sampai 7,9 meter di lereng gunung, yaitu di wilayah Pingqiuan. Tempat yang terkenal sangat ngebul ini bisa bersuhu 32,2 derajat Celcius. Tanah beku ini tetap mempertahankan kondisinya pada suhu panas karena di atasnya terdapat lapisan tanah kasar. Fungsinya menghalangi hawa panas melelehkan ibun abadi di bawah tanah sehingga kondisinya selalu beku. Argentina memang terkenal dengan pantai dan matahari teriknya, tapi di bagian selatannya terdapat Gletser Perito Moreno seluas lebih dari 259 km persegi. Dan malahan areanya masih terus meluas. Di situ kamu bisa melihat lengkungan es di samping gletser yang bisa menjangkau daratan di dekatnya. Struktur ini bisa sewaktu-waktu runtuh, kemudian jatuh ke perairan di bawahnya. Tapi semua prosesnya terjadi secara alami. Gletser perlu membentuk lingkungan ini sebelum akhirnya runtuh, tinggal tunggu bentar, juga akan terbentuk gletser baru kok. Pantai Kaca California nggak berpasir, yang ada hanyalah kerikil mirip permata atau kaca laut.
Dan anehnya, kerikil cantik ini sebetulnya berasal dari sampah. Selama puluhan tahun, pantai ini telah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir besar-besaran oleh warga lokal. Mereka membuang kaca, peralatan rumah tangga, dan kendaraan mereka di situ. Pemerintah California kemudian melarang siapapun buang sampah di pantai ini. Selama bertahun-tahun, ombak telah menghancurkan sisa sampah di situ hingga menjadi kerikil warna-warni yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Air terjun tertinggi di dunia alias air terjun Angel terdapat di Venezuela Selatan. Airnya mengalir menuruni pegunungan besar di Venezuela kurang lebih setinggi 762 meter atau 3 kali tinggi Menara Eiffel. Karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi, sebagian airnya juga menguap sebelum sampai di tanah. Para pengunjung pun bisa merasakan sendiri lapisan kabut tebalnya dari jarak 1 kilometer. Di Skotlandia, ada tempat unik yang letaknya sangat nyempil di tengah hutan. Namanya Vidic Glen. Suasana di sana sangat mirip dengan negeri dongeng lawas karena ada formasi batuan yang tertutup lumut serta perairan merah kirmizi. Warna merahnya berasal dari batu pasir merah di bawah sungai dangkalnya. Nah, kalau kamu pengen memanjakan matamu di situ, berarti kamu perlu menuruni bukit curam plus berlumpur sambil berpegangan tangan pada batang pohon, biar tubuhmu nggak terpelanting ke bawah. Sesampainya di bawah, matamu akan disuguhi pemandangan air merah rubi yang berkilauan dan bebatuan yang menjulang. Kamu pasti nggak akan nyangka deh kalau danau berair pink mirip permen karet di tengah hutan lebat memang benar-benar ada. Jelas ada kok. Danau Hillier terletak di Australia Barat dan para ilmuwan belum tahu pasti alasan di balik warna pinknya. Menurut mereka, kadar garam di danau ini sangat tinggi sehingga memicu bakteri pink pecinta garam, Halobacteria, menghasilkan warna unik ini. Di semenanjung kecil Amerika Selatan terdapat keajaiban alam yang bikin kita berdecak kagum, yaitu Gua Marmer. Dari luar, gua ini memang kelihatan biasa-biasa aja, tapi kalau dilihat dari dalam, dindingnya punya formasi marmer dengan pola pusaran biru. Selama ribuan tahun, air telah mengikis marmer di situ, kemudian membentuk sistem gua yang unik, tapi meskipun kelihatan mirip marmer, warna birunya dihasilkan dari pantulan air di sepanjang dinding gua. Rupa gunung berapi lumpur Azerbaijan kelihatan persis seperti namanya. Fenomena alam ini paling banyak dijumpai di Azerbaijan dan jumlahnya lebih dari 300. Malahan letusannya melampaui angka 200 sejak pertama kali dicatat. Gunung berapi lumpur dihasilkan dari letusan lumpur, air, dan gas. Kantong gas yang terbentuk di bawah tanah terdorong naik ke permukaan kemudian meletus dan memercikan lumpur ke segala arah. Gunung berapi ini sangat berbahaya loh. Pada tahun 2006 terjadi semburan lumpur di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpurnya membanjiri seluruh desa di sekitarnya. Pamukkale adalah bukit luar biasa berbentuk kolam termal berjenjang. Jika diterjemahkan, kota di Turki ini berarti benteng kapas. Kolam-kolamnya terbuat dari travertin, sejenis batu kapur yang memberikan warna putih menakjubkannya pada lereng bukit ini. Selain itu, batu ini menyimpan panas bumi yang menjadikannya sumber air panas. Totalnya ada 17 kolam dan semuanya terbuka untuk umum setiap hari. Suhunya berkisar antara 35 sampai 100 derajat Celcius. Bisa dibilang, ini adalah bak mandi air panas versi alam. Konon, Giant's Causeway di Irlandia Utara terbentuk saat raksasa Irlandia ditantang melawan raksasa Skotlandia. Jalan lintas ini dibangun di seberang laut agar kedua raksasa itu bisa bertemu. Saat raksasa Irlandia mengalahkan musuhnya, raksasa Skotlandia berlari pulang dan menghancurkan jalan lintas di belakangnya. Semua yang tersisa hanyalah awal dari jalan lintas di tepi air, dan nyatanya pembentukan batuan yang menakjubkan dari kolom yang saling bertautan ini adalah hasil dari letusan gunung berapi kuno. Kolom-kolomnya berbentuk heksagonal dan membentuk tangga alami dari Laut Irlandia ke kaki tebing. Kolom tertinggi mencapai 12 meter. Jalan lintas raksasa adalah tujuan wisata paling populer di Irlandia Utara, menerima hampir 1 juta pengunjung pada 2019. Jauh di dalam tambang Naica di Meksiko, kamu bisa menemukan gua kristal. Gua ini dipenuhi pecahan kristal selenit indah yang besar. Ketinggian maksimumnya mencapai 11,2 meter dan ini merupakan salah satu kristal alami terbesar di dunia. Diperkirakan, air yang sebelumnya memenuhi gua itu sangat kaya akan mineral sehingga kristal bisa tumbuh maksimal. Sayangnya wisatawan tidak bisa mengunjungi gua kristal karena suhunya yang panas dan kondisinya yang lembab. Bahkan, para ilmuwan diharuskan mengantongi izin khusus untuk memasuki gua.
Sungai Lima Warna terletak di Provinsi Meta, Kolombia. Dikenal penduduk lokal sebagai Sungai Pelangi, perairan ini terkenal akan warna-warnanya yang mencolok. Sungai ini punya ragam warna seperti kuning, hijau, biru, hitam, dan paling mencolok merah saat musim panas sampai musim dingin. Karena kurangnya nutrisi, air sungainya bening secara alami, jadi mudah untuk melihat umur tanaman yang beragam dan warna-warni di dasar sungai. Tanaman indah inilah yang memberi airnya banyak warna. Di Selandia Baru, kamu bisa naik perahu ke Gua Waitomo yang indah. Dinding guanya berpendar layaknya bintang terang di langit malam, tapi cahaya bersinar ini bukan bintang melainkan cacing. Cacing berpendar yang tinggal di dinding gua ini menciptakan cahaya unik di gua ini. Dan spesies cacing berpendar ini tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Selama ribuan tahun, cerobong peri alias fairy chimney telah berdiri tegak di Kapadokia, Turki. Formasi batuan yang unik ini adalah menara batu besar yang awalnya dibentuk oleh lava. Cerobong tertingginya mencapai 40 meter. Manusia telah melubangi bagian dalam bebatuan ini selama ratusan tahun untuk membuat rumah. Kini, kamu bisa mengunjungi salah satu dari sekian banyak hotel yang saat ini ada dalam cerobong peri. Wave Rock atau batu ombak adalah tempat foto-foto populer di Australia Barat. Tinggi batu raksasa ini mencapai 14 meter dan bentuknya mirip ombak laut pecah. Jutaan tahun angin kencang dan curah hujan keras mengikis batu menjadi bentuk mirip ombak seperti saat ini. Batu itu punya campuran warna merah dan abu-abu yang indah akibat mineral yang terkikis di batu. Wave Rock telah menjadi tempat berkemah terkenal karena kedekatannya dengan danau yang indah dan berbagai marga satwa. Taman Bumi Nasional Zhangyi di Tiongkok pernah dipilih sebagai salah satu lanskap terindah di dunia. Taman ini terkenal akan formasi batuan warna-warninya yang dikenal dengan pegunungan pelangi. Lapisan mineral dan batu pasir beragam warna perlahan menyatu selama 24 juta tahun sehingga menciptakan lanskap yang menakjubkan ini. Saat itu musim panas tahun 1949. Geolog muda Vadim Kolpakov sedang dalam misi menuju Siberia. Tugasnya membuat peta geologis area tersebut. Saat bertugas, dia menemukan hal yang sangat misterius dan luar biasa yang terus membingungkan para ahli puluhan tahun kemudian. Meski sekarang lebih dikenal sebagai Kawah Patomski, warga setempat dulu menyebutnya sarang elang api. Mungkin karena bentuknya yang mirip sarang burung raksasa di atas bukit. Tapi yang tersembunyi di dalamnya akan menjadi penemuan yang paling mengejutkan sekaligus membingungkan. Itu juga kalau kamu bisa cukup dekat untuk mengungkap rahasianya. Menurut warga setempat, hewan-hewan liar pun takut mendekatinya. Kolpakov mulai berjalan pelan ke arah objek itu. Dari kejauhan, objek itu memang tampak seperti sarang burung raksasa. Makin dekat dia, makin besar pula ukurannya. Ternyata kawah itu masih baru, juga sepi. Pepohonan tidak tumbuh di lereng-lereng struktur alami itu, dan angin tidak cukup membawa tanah yang memungkinkan pertumbuhan tanaman. Sedangkan hewan, tidak ada yang kelihatan. Dia mendaki sampai ke puncak dan menemukan hal yang sulit dipercaya. Suhu di situ sangat panas, hingga dia bisa merasakan keringat mengucur di dahinya. Seolah dia berada di dekat sumber api. Pikiran pertamanya, ini adalah gunung berapi. Saat melongok ke bawah, dia melihat gundukan bulat sempurna di tengah kawah. Tinggi gundukan bulat itu setara tiang telepon. Benda seperti itu tidak ada di gunung berapi, bahkan yang sudah mati. Dan di sekitar sini, tidak ada yang terhubung dengan gundukan aneh ini. Merasa tidak bisa memecahkan tampilan aneh tempat buruk itu, Kolpakov pulang dan memberitahukan temuannya ke semua orang. Yang dulu merupakan keganjilan lokal akan segera menjadi misteri bagi seluruh dunia. Seluruh komunitas ilmiah mulai menggali dan mengemukakan berbagai teori. Banyak ahli setuju, ini pasti ulah meteorit. Maka, mereka mengadakan pengujian untuk melihat apakah benturan meteorit bisa menghasilkan struktur gundukan ganda begini. Temuannya, kawah itu mungkin terbentuk karena jatuhnya benda padat berbentuk agak bulat yang hanya ada di antariksa. Banyak eksperimen lain menemukan bahwa benda yang jatuh dari ruang angkasa tidak hanya satu, tapi dua. Saat menghantam bumi, meteorit pertama meledak dan terbentuklah kawah. Lalu objek kedua menyusul, tapi melambat karena benturan pertama dan terbenam ke dalam tanah. Tapi para ahli lain menolak. Mereka berkata bahwa meteorit tidak bisa terbang berurutan dan menghantam bumi di tempat yang sama persis.
Dengan banyaknya pertanyaan tak terjawab, makin banyak ahli berdatangan ke taiga Siberia untuk memecahkan misteri itu. Salah satunya, mempelajari lingkar kambium pohon dan mengumpulkan sampel kayu. Diperkirakan, kawah itu muncul sekitar 300 tahun yang lalu. Mereka juga mendapati vegetasi di sekitar tempat itu tumbuh jauh lebih cepat daripada biasanya. Setelah mengesampingkan faktor-faktor pendorong pertumbuhan lain seperti kandungan tanah yang lebih baik dan sinar matahari yang lebih banyak selama periode tertentu, satu-satunya dugaan tersisa adalah radiasi. Ya, para ahli tahu bahwa pepohonan dan tanaman tumbuh lebih cepat jika terpapar radiasi dosis tinggi. Tapi tingkat radiasi di atas dan di sekitar kawah itu rendah. Pada suatu masa di lebih kurang 300 tahun terakhir, pasti pernah ada mineral radioaktif di kawasan itu. Apakah objek itu batuan angkasa luar? Ataukah jenis gunung berapi yang unik? Semuanya baru teori dan belum ada kesimpulan. Sampai hari ini, ekspedisi masih berlanjut guna mencari jawaban. 32 km di selatan Olympia, Washington, ada sejumlah gundukan aneh setinggi 2,5 meter dan selebar 9 meter yang ditumbuhi rumput. Gundukan ini menutupi area seluas 2,5 km persegi. Bukit-bukit kecil ini dinamakan Mima Mounds, dan tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Gundukan ini telah menghantui mimpi para ahli geologi hampir selama 200 tahun. Para ilmuwan telah berselisih pendapat tentang apa persisnya yang menyebabkan munculnya gundukan ini di tempat itu. Ada berbagai teori, seperti gempa, gletser, lubang gas, membengkaknya tanah liat, dan bahkan aneh-aneh. Tahun 1942, para ahli geologi beranggapan bahwa tikus tanah bisa membentuk gundukan itu. Tahun 1987, teori itu diuji. Potongan logam kecil didorong masuk ke dalam gundukan dan dimonitor dengan bantuan detektor logam. Ketika tikus tanah menggali liangnya, logam itu terdorong ke atas bukit. Sebuah program komputer menganalisis hasil itu. Ternyata, banyak generasi tikus tanah memang bisa membentuk gundukan seperti itu. Tikus butuh waktu ratusan tahun lebih, tapi alasan kenapa tikus-tikus itu mendorong tanah ke atas alih-alih lebih hemat energi kalau menggesernya ke belakang saja masih belum jelas. Sejauh ini, keterlibatan tikus tanah baru teori. Para ilmuwan beranggapan bahwa hutan hujan Amazon adalah ekosistem luas yang telah dipenuhi pepohonan selama jutaan tahun. Tapi, ketika cincin Amazon selebar 5 meter ditemukan, semua teori berubah. Cincin ini membuktikan bahwa kawasan itu sangat berbeda sebelum ditubuhi hutan. Area itu mirip sabana modern. Ilmuwan mengambil sampel tanah di dekat sejumlah danau, dan hasilnya menunjukkan bahwa tanah ini tidak berasal dari hutan hujan, tapi dari daratan yang kering. Ini berarti mungkin lingkungan orang yang dulu tinggal di sini sama sekali lain dari perkiraan para ilmuwan. Para ahli geologi masih mempelajari cincin itu. Mereka mencoba memikirkan apa tujuannya. Dikenal sebagai mata Sahara, struktur Rayset adalah objek berbentuk cincin selebar 48 km di tengah gurun pasir itu. Awalnya Rayset dikira sebagai situs benturan meteorit, tapi sekarang ilmuwan percaya bahwa struktur ini dibentuk oleh erosi suatu bukit atau gunung. Bukit itu tergerus seiring waktu, tapi meninggalkan lapisan-lapisan cincin batu yang dulu merupakan sebuah gunung. Mata itu begitu menyolok, sehingga para astronaut di Stasiun Antariksa Internasional bisa melihatnya dari sana. Antartika adalah tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi. Tapi hal teraneh dari tempat ini mungkin berada jauh di bawah es. Sampai sekitar 60 tahun lalu, Antartika dianggap sebagai tanah yang datar. Itu semua berubah pada tahun 1958 ketika pegunungan Gambursev ditemukan. Pegunungan ini tersembunyi 3 km di bawah es. Tinggi puncaknya lebih dari 3.000 meter, dan seluruh pegunungan itu membentang sejauh 1.200 km. Itu sepertiga ketinggian Gunung Everest dan sekitar setengah panjang pegunungan Himalaya. Belum pernah ada yang melihat pegunungan Gambursev. Es menyembunyikan lembah-lembah dalam dan tanjakan terjalnya. Pegunungan ini bisa menunjukkan seperti apa bumi jutaan tahun lalu.
Danau Vostok di timur Antartika ditemukan pada tahun 2012 dalam pengeboran. Ilmuwan menemukan danau air tawar yang tak terjamah dan tidak membeku, lebih dari 3 km di bawah es. Peneliti percaya bahwa mikroorganisme dan proses geotermal unik yang belum pernah ditemukan ada di danau itu. Bagaimanapun, danau itu belum pernah terkena sinar matahari atau terpapar oleh atmosfer bumi selama lebih dari 15 juta tahun. Tapi mengebor ke dalam danau bisa merusak ekosistem di dalamnya dan mencemari salah satu tempat yang belum terjamah di planet ini. Ada anomali seluas 106 meter di Samudra Hindia yang dikenal sebagai Indian Ocean Geode Low (IOGL). Tempat ini menghasilkan pembelokan gaya gravitasi alami terbesar di dunia. Deposit mineral berat, banyak palung laut dalam, dan cadangan magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet. Ini memungkinkan peneliti mencari pola dan memperkirakan apa yang terjadi di bawah permukaannya. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi yang lebih padat di bawahnya. Dan sebaliknya, sebagian ilmuwan percaya bahwa anomali itu mungkin berupa lekuk di mantel bumi yang mencari jalan naik menuju kerak bumi. Gua kristal berada di negara bagian Chihuahua, Meksiko. Gua ini penuh dengan kristal gipsum yang saling bersilangan di seluruh area bawah tanah itu. Gua itu ditemukan pada tahun 2000 ketika para pekerja sedang menguras air dari sebuah tambang zinc. Saat itulah mereka menemukan struktur berkilauan ini. Kristalnya begitu murni dan besar, panjangnya sekitar 10 meter dan tepi-tepinya sangat tajam, hingga para geolog tidak mampu memperkirakan umurnya dengan metode konvensional. Untungnya, para peneliti menemukan sampel bakteri berumur 5.000 tahun di salah satu konstruksi kompleks itu. Bekerja di dalam gua-gua itu sangat berat. Di sana, suhunya mencapai 58 derajat Celcius dan kelembapannya sangat tinggi. Ilmuwan butuh alat pendingin khusus untuk turun ke dalam gua. Meskipun mereka hanya bisa melakukan perjalanan pendek-pendek. Sayang, perusahaan pemilik tambang membanjiri lagi gua itu, sehingga mencegah penelitian lebih jauh. Sekitar 720 km jauhnya dari Bangkok, di timur laut Thailand, ada formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini tampak seperti 3 ikan paus berenang. Desain indah yang terbentuk alami itu dikenal sebagai Three Whales Rock. Jutaan tahun lalu, area ini cuma sebuah gurun, tapi tanahnya berubah. Lambat laun, batu pasir tertarik oleh gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Kalau kamu memutuskan untuk menjelajahi sistem jejak di sekitar Three Whales Rock, akan ditemukan sejumlah air terjun dengan flora dan fauna yang melimpah di sana. Penduduk lokal menyebut Kawah Patomsky sebagai sarang elang api. Ini adalah gundukan batu kapur dengan lebar 150 meter dan tinggi 40 meter. Tak ada yang tumbuh di dekat atau di atasnya, dan hewan berusaha keras untuk menghindarinya. Pertama kali ditemukan oleh geolog pada tahun 1949. Kawasan itu dipercaya berumur sekitar 500 tahun. Teori yang paling mungkin tentang asal-usulnya adalah ledakan uap. Ini bisa terjadi selama pemuaian gas yang cepat di wilayah itu. Ilmuwan percaya bahwa sarang elang api adalah gunung berapi gas yang sangat langka. Cadangan gas raksasa mungkin telah terperangkap jauh di bawah tanah. Ini bisa terjadi karena batu kapur yang terbentuk di sekitar cadangan ini membentuk tekanan yang sangat kuat. Pelepasan mendadak dari gas yang tersimpan membentuk lubang raksasa ini di hutan itu. Panjang Danau Hillier di Australia Barat hanya 610 meter, tapi warnanya sudah lama membuat bingung para geolog. Tidak seperti kebanyakan danau pink di dunia. Danau Hillier selalu berwarna pink sepanjang tahun. Warnanya tidak dipengaruhi oleh sinar matahari atau suhu. Kalau kamu lihat dari atas, warna cerah danau itu sangat kontras dengan warna biru di sekitar Teluk Besar Australia. Alasan sebenarnya dari warna unik di Danau Hillier belum sepenuhnya dipahami. Banyak yang menduga ini ada kaitannya dengan ganggang mikro di dalam danau, atau mungkin ini adalah reaksi antara garam dengan natrium bikarbonat yang ditemukan dalam air danau.
Perbukitan coklat di Provinsi Bohol, Filipina tertutup oleh vegetasi hijau yang subur di sebagian besar waktu sepanjang tahun. Tapi 1.200 lebih gundukan ini berubah menjadi coklat di musim kering. Dari sanalah asal namanya. Anehnya, tak ada pohon atau semak yang tumbuh di atasnya. Misteri lain adalah bagaimana bentuk gundukan itu bisa begitu simetris. Ada mitos yang melibatkan raksasa yang saling melempar batu selama berhari-hari tanpa henti dalam pertarungan. Ilmuwan percaya bahwa gundukan setinggi 45 meter itu terbentuk oleh batu kapur yang tertimbun di atas tanah liat dan mengalami erosi. Tapi sampai hari ini, misteri pembentukannya masih belum terpecahkan. Ketidakcocokan besar mewakili sekitar 1 juta tahun catatan batuan yang hilang. Fenomena ini muncul dalam semua jenis formasi batuan di seluruh dunia. Ilmuwan telah mencoba mencari jawaban bagaimana dan kapan sejumlah besar materi ini bisa lenyap. Salah satu teori yang masuk akal melibatkan gletser. Ini bisa terjadi di masa yang dikenal sebagai bumi bola salju, yaitu masa ketika seluruh bumi tertutup es. Gletser menggerus ratusan ribu ton batuan dan tanah, lantas meninggalkan celah raksasa sampai setebal 1,6 km di antara lapisan batuan yang berdekatan. Sebagian ahli geologi berpikir bahwa catatan itu hilang ketika super benua Rodinia terbentuk dan pecah. Berlokasi di semenanjung Yamal dan Gidan, lubang-lubang luas ini ditemukan pada tahun 2014. Sepertinya lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya makin melebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu, ada banyak teori tentang bagaimana kemunculannya. Gagasannya beragam, mulai dari benturan meteorit sampai aktivitas peradaban lain. Tapi penjelasan yang paling umum adalah gas metana yang bereaksi dengan partikel-partikel air setelah ibun abadi bumi mulai mencair. Ini menghasilkan banyak gelembung metana yang meletus menembus es. Kawah-kawah itu bisa berumur ribuan tahun, tapi tak ada orang yang tahu pasti. Sekelompok penjelajah bawah laut telah mendeteksi objek misterius pada bulan Juni 2011. Objek aneh ini berada di bawah perairan beku Teluk Bothnia, kawasan Laut Baltik. Anomali Laut Baltik yang panjangnya 64 meter dan tingginya 8 meter ditemukan oleh Ocean X pada kedalaman 91 meter di bawah permukaan laut dengan bantuan sonar. Tim ini mengaku peralatan listrik mereka akan berhenti berfungsi tiap kali jarak mereka sejauh 200 meter dari objek misterius itu. Semua perangkat listrik yang dibawa menyelam langsung mati total saat mereka berada di dekat situ. Tapi setelah dibawa menjauh, perangkat itu menyala lagi. Para ilmuwan memang belum bisa menyingkap misteri ini, tapi karena bentuknya sangat unik, banyak orang juga meyakini situs tersebut sebagai bagian dari bekas kota yang tenggelam, mirip seperti Atlantis. Ada juga yang percaya objek misterius ini berasal dari luar angkasa dan telah menabrak es di masa silam. Setelah menganalisis sampel yang terkumpul di sekitar situs, para ilmuwan menyimpulkan bahwa area ini kemungkinan telah menjadi deposit glasial yang terbentuk oleh gletser. Gletser ini bergerak hingga sekian lama pada zaman es, lalu memunculkan anomali yang tak terjamah selama ribuan tahun. Para ahli juga belum meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban pasti. Di ujung selatan Jepang terdapat formasi Yonaguni. Seorang penyelam lokal pertama kali melihat formasi ini pada tahun 1986 saat ia mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Setelah melihat tangga besar mirip piramida, dia langsung yakin kalau dia telah menemukan kota bawah laut. Menurut para arkeolog, struktur ini berasal dari peradaban dongeng yang sudah lama terlupakan, kurang lebih sama seperti Atlantis yang telah lenyap di bawah laut ribuan tahun silam. Interior piramida yang mirip dengan kastil dan stadion ini terhubung oleh jalan dan bangunan tembok besar di sekitarnya. Di permukaan batu terdapat pahatan bergambar wajah pudar dan bentuk binatang. Tapi ahli lain mengatakan batu tersebut nggak sesimetris laporannya karena lebih menyerupai batu padat daripada balok berukir. Menurut mereka, semua ini cuma kebetulan. Tapi sampai sekarang, para ahli masih meneliti lebih lanjut. Mungkin objek ini memang berasal dari peradaban yang lama hilang atau cuma buatan alam. Lincoln Memorial berukuran super besar dan pantulannya di permukaan kolam bisa menghipnotis para pengunjung. Bahkan para penggemar sejarah juga mencari-cari pahatan salah cetak yang terkenal itu.
Di dindingnya tertulis, "With high hope for the future, no prediction in regard to its venture." Yang artinya kira-kira dengan menaruh harapan besar pada masa depan, hal ini nggak bisa diprediksi. Mungkin pemahatnya memang sengaja mengeja kata future dengan huruf E, bukan F. Ada ruang tersembunyi di fondasi bangunan ini yang juga bisa dikunjungi. Di situ juga ada struktur mirip gua yang stalaktitnya terbentuk dari tetesan air pada batu kapur yang mengalir melalui pintu rahasia. Ada pula grafiti buatan para pekerja konstruksi pada kolom penyangga di dalam ruangan yang luas ini. Di utara Queensland, Australia, terdapat formasi awan aneh yang bergulung saat fajar. Para wisatawan jadi takut dibuatnya. Awan ini bernama Morning Glory dan termasuk awan langka. Wujudnya mirip pipa raksasa yang bergulung di angkasa. Awan ini bisa sepanjang 965 km dan terbentuk oleh udara yang terdorong ke atas melalui awan, sehingga menciptakan bentuk pilinan. Banyak orang percaya udara di balik awan ini lumayan lembab dan sejuk, sehingga Morning Glory bisa turun hampir ke tanah. Di timur laut Thailand, sejauh 700 km dari Bangkok, terdapat formasi batuan berumur 75 juta tahun yang menyembul dari pegunungan dan tersembunyi di dalam hutan. Formasi ini kelihatan seperti kumpulan paus yang berenang bersama. Makanya dinamai Three Whale Rock atau Batu Tiga Paus. Jutaan tahun yang lalu, daerah ini masih berupa gurun. Tapi bukti arkeologis dari periode Kapur menunjukkan tanah di tempat ini berubah cukup drastis. Konon, pegunungan batu pasir telah terangkat oleh lempeng tektonik dan erosi Sungai Mekong, lalu menghasilkan formasi batuan unik yang menawan. Dengan menyusuri jalan setapak, kamu bisa sampai di formasi batuan ini sambil menikmati keindahan air terjun beserta flora dan faunanya. Dari puncak monolit besar ini, kamu bisa melihat Sungai Mekong, pegunungan dan hutan yang membentang dari segala arah. Salah satu buku yang paling banyak dibahas di abad ke-20 adalah teks kuno yang nggak bisa dibaca oleh siapapun. Naskah Voynich ditemukan pada tahun 1912 dan menjadi naskah paling misterius di dunia. Kemungkinan naskah ini menyimpan banyak rahasia. Tulisan tangan di dalamnya menggunakan bahasa dan kode yang nggak dikenal. Isinya juga dipenuhi dengan ilustrasi gambar aneh dari objek yang nggak dikenal. Ada juga simbol zodiak. Yang paling menarik justru gambar berbagai tanaman, karena nggak cocok dengan semua spesies tanaman yang dikenal di dunia sains. Seorang profesor linguistik terapan asal Inggris mengaku telah menguraikan sejumlah karakter dari buku ini. Tapi sampai sekarang, semua masih belum bisa dipahami. Jellyfish Lightning Sprite merupakan pelepasan listrik yang terjadi jauh tinggi di atmosfer bumi. Fenomena ini berkaitan dengan badai petir dahsyat, tapi hujannya disebabkan oleh awan lain. Fenomena ini terjadi pada ketinggian 48-80 km di atas tanah, tepatnya di mesosfer. Cahaya buatan di malam hari membuat kilat redup ini sulit terlihat, tapi lebarnya bisa melebihi 48 km. Red Sprite adalah sejenis plasma dingin yang terlepas di atas awan petir, kemudian berubah menjadi merah saat bercampur nitrogen di atmosfer. Fenomena ini berperan sebagai penyeimbang muatan petir pada awan badai dan tanah di bawahnya. Saat suhu dingin melanda Orchards di Michigan, para penduduk lokal disambut oleh patung es unik yang tergantung di cabang-cabang pohon. Fenomena ini disebut apel hantu atau apel es yang terbentuk sempurna. Fenomena ini sangat sulit dilihat karena kondisinya harus sangat pas dan suhunya harus sangat dingin. Fenomena cuaca langka ini membekukan es di dahan pohonnya. Selapis es tipis menutupi apel karena tetesan hujan. Apel ini kemudian mencair seperti saus apel dan akhirnya cuma menyisakan cangkang es yang cantik. Gateway Arch di kota St. Louis sudah seperti gerbang menuju ke masa lalu. Tapi sebetulnya bangunan ini juga memberikan gambaran sekilas tentang konstruksinya. Gateway Arch adalah monumen nasional tertinggi di Amerika Serikat. Panjang dan lebarnya sama, yaitu 192 meter. Monumen ini bisa tahan terhadap gempa bumi dan angin kencang, bahkan bisa bergoyang dari 2,5 sampai 45 cm saat anginnya bertiup secepat 32 km per jam. Monumen ini juga menyimpan kisah lebih dari 700.000 orang dari St. Louis yang disimpan dalam kapsul waktu. Terjadi di daerah pegunungan yang tertutup salju, seperti Pegunungan Rocky.
Angin, suhu, salju, es, dan kelembapan harus menjadi kombinasi yang pas agar kita dapat melihat cincin cantik yang dikenal dengan sebutan snow rollers. Dimulai dengan lapisan salju lembab yang cukup tipis di tanah harus berada di atas es atau salju bubuk. Kemudian angin yang cukup kuat harus memindahkan lapisan es ini menjadi bentuk donat dan perlahan mulai bergulir menuruni bukit seperti bola salju. Begitu berhenti berputar, ukurannya bisa sebesar bola bisbol atau sebesar ban mobil. Semua tergantung seberapa kuat tiupan angin hari itu. Donat salju yang baru terbentuk tidak akan bertahan lama karena debunya cukup ringan. Mekanisme Antikythera adalah sejenis komputer kuno yang membingungkan komunitas ilmiah dengan mekanismenya yang luar biasa. Sebuah kapal Yunani tenggelam di lepas pantai Pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Baru ditemukan pada tahun 1900 oleh penyelam spons. Para arkeolog mulai memilah-milah artefak yang diambil dari reruntuhan ketika mereka menemukan satu objek yang tampaknya tidak sesuai dengan waktu pembuatannya. Mesin itu seolah mengikuti waktu, pergerakan bintang, gerhana, fase bulan, bahkan hitungan mundur hingga acara seperti Olimpiade dengan presisi yang luar biasa. Tidak ada mekanisme yang akan mendekati kemampuannya sampai abad ke-14 ketika orang Eropa mulai membangun jam bergigi. Para arkeolog di Turki percaya kalau mereka mungkin telah menemukan konstruksi arsitektur tertua yang diketahui di dunia. Usianya lebih dari 10.000 tahun, menurut para ahli. Ditemukan di komunitas pertanian kuno, pilar monolit ini tingginya hingga 5,5 meter. Tempat ini mungkin digunakan untuk acara sosial dan ritual, tapi tidak banyak yang diketahui tentang reruntuhan tersebut. Beberapa dari struktur batu besar ini berbentuk manusia dengan ukiran hewan dan cincin batu. Baru-baru ini, para arkeolog telah menemukan bangunan persegi panjang di sekitar situs. Masyarakat yang membangun seluruh monumen tersebut merupakan awal dari pergerakan menuju peradaban modern. Kamu mulai kucek-kucek mata, mencoba memahami semuanya. Ada lubang berbentuk lingkaran sempurna di lepas pantai Big Sur, California. Kok bisa sih? Padahal kamu seorang ahli biologi laut yang berpengalaman selama bertahun-tahun. Setelah ngobrak-abrik catatan lama, kamu jadi tahu kalau lubang ini telah ada sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1999, sonar yang terpasang di sebuah kapal mengadakan survei, lalu mendeteksi 5.200 bopeng atau lubang besar berukuran lebih dari 1.300 km persegi di dasar laut. Semua lubang ini mirip seperti kawah bulan di bawah air. Kamu segera menghubungi timmu sambil nyiapin robot untuk mengeksplorasi lokasi tersebut. Kemudian membawa pulang beberapa sampel. Kamu dan timmu langsung menuju pantai dan naik kapal. Di dalamnya, kamu mengendalikan robot itu dengan stick. Rekan satu timmu ngelepas robot ke dalam untuk membuatnya menyelam. Di dekat permukaan, semuanya kelihatan normal. Tapi saat robot semakin turun, bopeng itu mulai bermunculan. Sejumlah kapal melesat di dekatmu, bikin kamu hilang fokus dan keseimbangan. Si robot mulai nyalain lampu senter agar kamu bisa ngeliat lebih jelas. Tapi saat robot semakin turun, resolusinya makin gak jelas. Saat robot hampir mencapai dasar laut, lubang itu kelihatan halus dan sangat simetris. Beberapa lubang yang terdeteksi pembaca sonar berdiameter lebih dari 9 meter dan sedalam 4,5 meter. Saat kamu nunjukin gambar itu ke anggota tim lain, mereka malah terkejut. Robot itu terus menyelam, tapi sepertinya lubang yang ada di dekatnya semakin banyak. Banyak diantaranya terlalu kecil, jadi nggak bisa terdeteksi dengan pemindai dari atas. Depresi kecil ini kelihatan curam dan seperti punya ekor yang menuju ke berbagai arah kemungkinan. Arus bawah air telah memainkan peran penting dalam proses pembentukannya. Kemanapun robot itu menyelam, di dekatnya selalu ada lubang di sekitarnya. Setelah beberapa jam, robot kembali ke perahu dengan beberapa sampel. Kamu langsung membawanya ke lab, kemudian menganalisisnya.
Robot telah mendeteksi gambar sampah buangan manusia, tapi saat ini sampel nggak nunjukin hal-hal yang mengkhawatirkan. Meskipun sepertiga dari lubang itu berisi sampah, proses pembentukannya masih belum bisa dijelasin. Saat ini sudah larut malam dan anggota tim lain sudah pulang, tapi kamu tidur di lab sambil berusaha mencari jawaban. Keesokan harinya, kamu bangun dan saat bikin sarapan, kamu dapat ide kalau semua lubang itu sebetulnya gas yang nyari jalan keluar yang bisa membahayakan kehidupan laut. Kamu buru-buru nyiapin robot dan berlayar menuju laut. Kali ini, kamu nggak kepikiran untuk menghubungi teman-teman satu timmu. Setelah memasukkan robot ke air, kamu duduk di balik layar untuk mengendalikannya. Robot turun ke dasar laut dan mulai menyurvei. Sejauh ini, lubang itu masih tertutup sampah, tapi sebagian lubang juga dihuni organisme laut, seperti ikan dan rumput laut. Setelah dipindai sekian lama, lubang ini nggak ngeluarin gelembung. Berarti gas yang tadi nyari jalan keluar sudah nggak ada lagi. Tapi kamu pengen banget nemu jawabannya. Setelah beberapa lama, kamu sampai di salah satu bopeng besar itu. Dan robot mulai memindai area di sekitarnya. Kamu ngelihat sejumlah gelembung dari sumbernya, tapi robot nggak bisa menjangkaunya. Robotmu terus berenang-renang untuk nyari spot, tapi semuanya nihil. Kamu membawa robot balik lagi ke lab dan memperbaikinya. Kamu mulai masang lengan mekanik pada robot agar ia bisa ngangkat dan mindahin benda. Kamu membawa robot itu lagi ke spot yang sama, tapi gelembung itu semakin jarang. Kamu memakai lengan robot untuk mindahin sebagian sampah dan baru tahu kalau gelembung itu dihasilkan oleh beberapa kepiting yang lagi nyantui di dekat tumpukan plastik. Ternyata, tapi kamu masih belum dapat petunjuk kenapa depresi mikro dan semua bopeng itu bermunculan. Saat kamu ngendalin robot untuk kembali ke permukaan air, seekor gurita terlihat membelit robot dengan tentakelnya, menarik robot itu ke dalam air. Kamu terus nyoba ngoperasiin pengontrolmu dan mencet sampai kekuatan maksimal, tapi gurita itu melekat kuat dan gak bisa dilepasin. Kondisinya udah kayak permainan tug of war antara gurita dan robotmu. Gurita itu membawa robotmu ke bawah tumpukan sampah karena mengiranya sebagai makanan, tapi kamu memakai lengan itu untuk ngelepasin robot, kemudian membuatnya berenang ke permukaan. Kamu kembali ke lab dalam kondisi super bingung. Robot telah ngumpulin lebih banyak sampel untuk diteliti-teliti. Matamu terpaku pada mikroskop, mencoba memahami prosesnya, tapi nihil. Kamu mulai melakukan uji penanggalan karbon untuk nentuin umur lubang itu. Setelah ngecek hasilnya, kamu malah makin terbengong-bengong. Ternyata lubang itu telah berumur sekitar 400.000 tahun. Jadi, kemungkinan penyebabnya bukan sampah buangan manusia. Kamu sampai nggak bisa tidur mikirin jawabannya. Kamu sekali lagi ngumpulin timmu dan mengadakan konferensi pers kecil. Kamu menjelaskan kalau hal ini sudah sepantasnya kita khawatirkan, dan kamu masih belum bisa bercerita banyak. Setelah mikir keras lagi, kamu tahu kalau semua bopeng besar itu tetap sama atau telah aktif lebih dari 50.000 tahun. Lubang yang lebih baru mungkin telah terbentuk oleh sampah manusia yang mengendap di dasar laut. Hewan laut kemudian ngumpulin sebagian sampah seperti plastik dan peralatan nelayan yang dibuang, kemudian bikin rambut sendiri. Makanya sekitar 4.500 lubang termasuk baru dan di dalamnya ada sampah. Itu pun belum bisa ngejelasin kenapa lubang hitam itu bermunculan. Kamu harus mulai dari nol lagi untuk mengamati proses yang terjadi. Kamu perlu ngebersihin sampah dari bawah air, kemudian menelitinya. Cerita ini menjadi tajuk berita di komunitas lokal dan menarik perhatian kru pembersih laut. Kamu kembali ke laut dan mulai ngebersihin semua sampah. Banyak kapal pembersih mulai berdatangan dan mereka mulai nurunin jaring untuk ngumpulin sampah. Kamu nurunin robot lagi untuk mastiin semua jaringnya jatuh di lokasi yang sesuai. Setelah sebagian besar sampahnya terkumpul, banyak hewan bertebaran nyari cara untuk kabur. Semua orang berusaha banget agar mereka nggak terluka. Setelah beberapa minggu, semua lubang di situ bersih dari sampah. Kamu melakukan pemindaian sonar lagi dari permukaan air, dan kamu bisa mengamati lubang itu secara puas. Tapi kamu masih belum dapat jawabannya. Kamu semakin giat meneliti, sambil nyari tahu kalau lubang seperti ini mungkin juga muncul di seluruh dunia, masih di Amerika. Kali ini kamu beralih ke Gulf Coast, Florida. Kamu nyari penerbangan tercepat ke Florida.
dan bikin janji dengan ilmuwan yang bertanggung jawab atas ekspedisi ini. Lubang biru adalah dolin bawah air yang menganga di dasar laut, sama seperti di permukaan tanah. Dunia bawah air juga punya dolin. Ini dinamakan sebagai green banana dan berada 45 meter di bawah permukaan dan kedalaman lubangnya 130 meter. Kamu nyelam dengan alat khusus bersama anggota tim lain ke dasar laut yang tandus, dan lubang itu berada di depanmu, mirip seperti oasis di padang pasir. Kamu dan para ilmuwan lain sangat kaget karena makhluk laut yang hidup di dalamnya sangat beragam. Beberapa penyu laut berenang melintasimu, dan bahkan hiu. Hiu ini nggak membahayakan manusia. Selama setengah perjalanan, kamu sampai di jalur sempit yang sulit dilalui manusia, jadi kamu perlu berhati-hati. Ada terumbu karang, hewan spons, moluska di sekitarnya. Kamu ngumpulin beberapa sampel, kemudian kembali ke lab. Lubang biru umumnya lebih kaya akan nutrien dibanding tanah tandus yang dihuni oleh banyak makhluk laut unik. Lubang ini cukup umum dan nggak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Setelah mikir lagi, kamu bisa nyimpulin kalau lubang di lepas pantai California nggak punya keterkaitan dengan lubang biru. Misterinya masih belum tersingkap.